Oke, selamat malam teman-teman. Yang sudah bergabung, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Titi Aka. Kita akan ngobrol soal kumpulan cerpen, ketua klub gosip, dan anggota kongsi kematian. Nah, kita akan Yeti Aka. Halo, selamat malam Pak Yeti. Halo Koto. Sehat? Halo, gimana kabarnya? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Gimana? Kita lagi mau masak galama ini. Mana-mana? Liatin dong. Di luar, Wimo yang masak. Oke. Oh, ini laptop ya? Pakai HP. HP? Keluar lah, liatin lah. Gelap di luar nanti. Oke. Kayak itu kita mau ngobrol soal ini. Ketua klub gosip Ini ya? dan anggota kongsi kematian. Iya. Nah. Oke deh. Kenapa pakai judul ini? Apa ya? Ya itu namanya ketua klub gosip, kayaknya mau membicarakan banyak hal kayak gitu. Suka aja dengan judul ini, seperti mewakili bahwa aku itu ingin menyampaikan banyak hal dalam buku ini, seperti bergosip gitu Koto. Oh. Ya, kira-kira gitulah ya. Terus ini anggota kongsi kematian. Ini tadinya saya kira cerpen yang berbeda, cuma ternyata memang satu cerpen ya. Iya, tapi ketika di media massa ini dipisah memang. Oh gitu. Dipisah, iya sebenarnya ini satu kesatuan. Bahkan sebelumnya pas digarap itu dia benar-benar nyatu gitu. Kalau ini kan sudah dipisah ya, seperti terpisah gitu. Kalau pas awalnya dia itu benar-benar nyatu betul. Akhirnya aku pisah betul gitu. Lebur banget. Di awalnya tuh lebur banget cerpen ini. Lalu kemudian tapi ketika lebur itu kok ngerasa ini kok ada dua hal yang ingin sampaikan di dalam satu cerpen gitu. Jadi mending aku pisah secara tegas gitu. Nah setelah itu, setelah dipisah satu persatu itu dikirim ke media massa secara terpisah juga. Nah di bukunya aku satuin lagi. Gitu. Oke, menarik sekali. Ada si Yanti tuh. ada Bu Yanti, dia harusnya kesini ikut bantu masak. Iya. Oke. Nah, harusnya bantu masak nih. Jadi begitu ceritanya ya. Ini semi bergosip gitu ya ceritanya ya. Iya, gitu-gitu deh. Secara umum tema-tema yang ada di buku ini tentang apa sih Kak Yeti? Masih seperti biasa aku ya. Mungkin Kau baca kali ya cerpen-cerpen aku yang sebelumnya. Nah yang biasa itu kan tafsir pembaca kan bisa berbeda-beda. Tentang perempuan, dunia perempuan itu tentang itu. Maksudnya nggak bergerak dari dunia perempuan, meskipun beberapa tokoh dalam cerpen ini ya laki-laki ya, misalnya tokoh utamanya, tapi yang menjadi isunya ya perempuan kayak gitu. Nah, menurutku ini aku nggak tahu kalau pembaca menangkapnya seperti apa. Di Kumcer ini kan cerpen-cerpenku yang aku tulis di rentang waktu 2016 sampai 2017. Nah, aku pikir yang membedakannya dari cerpen-cerpen lain atau di Kumcer lain itu mungkin cara aku memandang dunia perempuan. Lalu bagaimana juga aku mengungkapkannya mungkin berbeda gitu. Apa yang membedakan dengan yang lain? Nanti ya. Oh ya. Nah, kalau aku merasa, aku tidak tahu kalau pembaca ya. Kalau pembaca bagaimana merasakannya. Kalau aku merasa di cerpen-cerpen kayak yang dulu ketika aku bicara. Halo? Oke, nah ya. Sinyalmu atau sinyalku? Sinyalku. Oke. Nah, kalau yang cerpen-cerpen yang dulu, yang sebelum ini aku pikir ketika aku mengangkat dunia perempuan itu penuh kemarahan, emosional kayak gitu, kayak ada seperti dendam dan macam-macam begitu ya, kemarahan lah. Nah, di sini aku pikir lebih tenang aku memandangnya dunia perempuan itu. Maksudnya sih aku memandang masalah perempuan itu dengan cara yang tenang kayak gitu. Mungkin begitu. Nah, iya kayak itu. Ketika menulis loh. Nah, soal ketenangannya ini loh kayak kadang-kadang pembaca, saya sebagai pembaca nih nggak tahu pembaca yang lain ya. Kadang-kadang saya berpikir
ini kayak itu mau ngomongin apa sih sebenarnya gitu. Oh, nggak ngerti gitu ya, apa sih? Bukan. Kadang-kadang, nah itu sisi menariknya. Kadang-kadang itu jadi sisi menariknya ya, karena gini loh. Apa ya, kesannya ini sepele gitu loh. Sepele, misalnya kayak dari telepon, misalnya dia terganggu dengan dari telepon, tapi terhubung dengan banyak hal gitu. Dan kadang-kadang dia ngomong persoalan-persoalan yang sangat kecil gitu loh. Ya. Ya, kalau aku kan juga dari dulu memang apa Koto, emang bermain aku kan memang di narasi-narasi kecil ya, di hal-hal kecil. Aku tidak pernah menggerap narasi besar, memang tidak. Jadi ya misalnya kebanyakan cerpen-cerpen aku memang berangkat dari ide yang sangat kecil sekali. Misalnya kalau bukan yang di sini ya. Kalau yang di sini apa ya contohnya? Misalnya ketika aku tengok judulnya dulu nih, lupa. Misalnya ketika aku menggarap perempuan yang memegang tali anjing itu, hanya itu aku melihat ada seorang perempuan. Kemudian dia datang, lalu kemudian dia datang di acara lapak buku Jortah dan itu membawa seekor anjing pudel. Ya udah itu aja. Jadi yang sederhana seperti itu. Idenya dari hal-hal yang aku lihat sehari-hari banget, yang kira-kira ada, yang kira-kira apa ya hadir dalam kehidupan aku, yang kulihat sepintas, oh iya kayaknya menarik. Atau bahkan bisa dari satu kalimat orang lain kayak gitu. Jadi ya itu kayak hal-hal sepele sekali memang. Kadang rada-rada absurd, kadang-kadang ada absurdnya dikit. Misalnya di sini kan misalnya saya hanya berdiri dan melihat semuanya, atau Ia dan Nora berjumpa di taman remaja gitu. Itu kan rada-rada absurd sih di penutupnya gitu. Apa itu apa upaya baru Kak Yeti apa ya? Atau memang itu memang karakter si penulis? Kak Yeti merasa gimana? Aku pikir lebih ke karakter Koto. Lebih ke karakter sih, karena aku kecenderungannya ketika menggarap cerpen itu juga tidak meniatkannya bahwa aku akan mengakhiri yang seperti itu, membuat dia absurd, ya juga enggak begitu. Tapi aku pikir memang begitu kebutuhan cerpen yang aku garap. Tiba-tiba ya memang begitu endingnya, kayak gitu. Seringkali ketika sudah menggarap sebuah cerpen itu benar-benar mengalir saja, lalu ya endingnya akan begitu. Seperti cerita itu yang menuntut begitu. Gitu. Iya. Kayak mana itu? Menarik. Ya. Dari tahun berapa? Cerpen pertama 2004 ya? Buku cerpen pertama ya? 2004 betul. Iya, Kinoli ya. Enggak, Numi. Numi. Saya itu iya. Saya jual itu soalnya dulu. Oh iya. Okay. Sekarang ada berapa kayak buku Kak Yeti? Sudah ada berapa? Kalau Kumcer sama yang ini itu 9. Tapi kalau digabung, kalau buku itu 13 karena ada 4 novel. Baru belum banyak ketimbang orang lain. Tapi ada satu periode dalam 1 tahun ada 2 buku gitu. Ada. Ada sih, ada yang 2 buku. Cuman yang seringnya itu 1 buku sebenarnya. Nah, tema-tema di kumpulan cerpen ini Kak Yeti juga mungkin di beberapa kumpulan cerpen Kak Yeti yang lain kan, tadi Kak Yeti bilang dia bicara soal perempuan. Dia bicara persoalan-persoalan yang kecil gitu, yang mungkin luput orang perhatikan. Itu juga sisi menariknya dari Kak Yeti gitu. Dia Kak Yeti tidak terobsesi dengan hal-hal besar juga gitu. Bukan tidak ya, tapi dalam banyak karya Kak Yeti banyak bicara persoalan-persoalan kecil itu gitu. Nah, hal lain yang saya pertemukan dalam cerpen Kak Yeti itu ini narasi yang bergerak di kepala gitu. Jadi tokohnya itu seringkali membayangkan peristiwa langsung tapi menjadi peristiwa tidak langsung. Itu kayak di cerpen pertama ya, yang si gaya gajah Virginia Woolf lah ya. Wah, alangkah gelap pagi itu Jan gitu kan. Itu kan peristiwa yang ada di depannya dia tapi tetap bermain di kepalanya dia. Nah, itu apakah itu apa ya? Saya faktor tadi itu ya nggak cukup bahwa itu sekedar disengaja atau tidak disengaja gitu. Kayak itu memandang itu gimana gitu. Iya, itu memang kayak gaya ucapku begitu kok. Aku yang suka bermain begitu. Ya halo. Halo Dek, ini kakak nih. Iya nanti ya. Oke. Apa mama tuh? Dulu. Oke. Nah gimana Kak Yet? Oke. Iya. Itu kayak emang gaya ucapku begitu Koto ya. Emang styleku ya begitu memang. Nyaman. Nah itu deh. Kayaknya aku nyaman sekali bermain dengan gaya begitu ya. Seharusnya aku keluar dari zona nyaman itu ya. Tapi memang begitu, dari dulu aku susah banget keluar dari pola yang seperti Koto bilang itu. Kayak gini mau. Iya, kebanyakan peristiwa itu ya bermain di kepala tokoh gitu kebanyakan juga ya. Iya, di kepalanya. Iya. Semua peristiwa itu ya bermain di pikiran kebanyakan. Ya, Dek. Nah, Dek sana. Halo. Nah, Dek
Nah, sana main camping dulu. Pak, mereka lagi camping di tempatnya Bang Wimo. Oh, oke. Apa kemudian kayak itu merasa apa ada persoalan dengan itu atau tidak gitu kan gitu. Kalau misalnya kayak itu memang merasa itu aman-aman saja kan kayak itu nggak harus punya kegelisahan itu gitu. Tapi kalau misalnya kayak itu merasa itu juga bagian dari apa namanya upaya baru Kak Yeti dalam menulis, berarti kan punya kegelisahan. Nah Kak Yeti sendiri memandang itu gimana? Apa ya, di satu sisi sih aku memang ngerasa setiap apa ya dengan gaya begitu aku ngerasa memang begitu gaya aku dan aku merasa puas gitu loh ketika aku misalnya mengungkapkan ya ketika aku misalnya mengungkapkan ide dalam bentuk tulisan dalam bentuk begitu gitu maksudnya. Tapi di sisi lain kadang-kadang aku berpikir seharusnya aku menantang diri untuk keluar lalu mengubah gaya gitu misalnya ya, mencoba bentuk lain atau dengan gaya ungkap lain atau pengucapan lain. Ada sih kok kadang-kadang berpikir begitu dan mencoba juga kok di beberapa cerpen aku pikir. Tapi memang umumnya ya begitu. Nah, tapi kalau kayak tim merasa apa namanya dengan gaya ini dia bisa sampai ya kan juga tidak ada masalah juga gitu. Ya cuma tantangan kadang-kadang kreator kan memang perlu itu. Iya perlu ya, kayaknya perlu penyegaran gitu ya. Karena gini gawatnya itu begini loh kok gawat ya. Maksudnya gini, aku kan tema-tema aku perempuan, nyaris perempuan tentang dunia perempuan semua. Lalu kemudian dengan pola yang sama kan, masalah perempuan kan kadang berulang di hal yang kadang sama gitu loh kok. Misalnya KDRT lah ya, KDRT atau misalnya traumatik masa kecil, semacam itu. Nah. Iya. Sebentar kayak. Oke. Ya. Nah di luar gelap soalnya, jadi nggak bisa kita ngobrol di luar. Oh kelapa ya, oke nih. Ini Tante Yeti loh ini. Nih bawa aja. Ya, oke ya. Nah, lagi enak ngobrolnya nih dek. Iya. Oke. Kak Yeti juga cukup gemuk ya kumpulan cerpennya sih rata-rata. Ini ada sekitar di atas 20 judul cerpen ya. Ini 19 ya? 19, tapi kan rata-rata cerpen aku itu ada beberapa yang panjang banget ya. Tapi rata-rata kan dia hanya 10.000 karakter, karena dikirim ke koran ya, kebanyakan. Tapi ya kayaknya ini ada yang panjang banget, kayak yang satu ya, yang apa itu judulnya? Ada yang 41, cuma satu cerpen yang panjang banget. Jadi 10.000 karakter, ya 10.000 karakter, 19 cerpen. Rata-rata di sini ya 19. Semua bermula ketika seekor ikan mati. Ya, itu aku pikir yang memang panjang banget. Wah, itu kan eksplorasi. Satuin itu ya, ketua klub itu kan eksplorasi. Panjangin. Oh, itu kan eksplorasi namanya kayak bisa panjang gitu. Yang iya, itu gara-gara mau ikut lomba dulu tapi nggak jadi gitu. Eksplorasi ya? Basa-basi itulah. Eksplorasi ya? Ada lomba. Cerpen eksplorasi. Ada lomba cerpen eksperimental. Ya, eksperimental itu. Nah, aku kan mau ikut itu, aku niatkan. Ternyata aku diminta jadi juri, gitu. Aku kirim gitu. Gitu. Boleh dikirim pakai nama aku aja. Harusnya nggak kepikiran waktu itu Koto ya, nggak kepikiran. Terus apa kayak kalau misalnya nah kalau ini kayak ada yang nanya, ada yang apa ya kayak ada yang nanya ya. Oke, maaf nih karena ngobrol dengan kayak ini seru soalnya jadi lupa bacain kayak ini apa ya, agak kabur deh aku. Kak Yeti ini mengingatkan saya pada tahun 2011. Ketika saya mulai menulis, beliau mengirimkan satu hari bukan di hari Minggu untuk komunitas kampus melalui giveaway. Siapa ya? Siapa ini ya? Saya nggak bisa lihat nih. Aksan. Takuin MB. Apa nama komunitasnya? Aksan 2011. Kata Esa juga. Kata Esa gimana supaya menjaga tetap terlihat seperti gadis remaja Kak Yeti? Ya memang sejak tahun itu kita kenal Kak Yeti itu Esa aja nanya itu. Oke. Kayak masa sih, C? Mungkin gara-gara pakai boot kali, Dek. Oke, ada lagi kayak nggak bisa muncul, susah muncul di sini. Asik ya. Oke. Oh iya, Aksan Taklim NB nih. Barangkali. Iya, lupa nih Aksan. Ini komunitas apa ya waktu itu? Aksan ini banyak komunitas dia nih. Oh, banyak komunitas ya, lupa. Teman-teman kalau ada pertanyaan buat kayak itu. Tapi aku tahu nama, Ya. Iya.
Tapi maksudnya aku tahu Aksan ini aku tahu, cuma aku lupa komunitasnya apa gitu. Aku tahu dengan nama Aksan Pakuin ini aku tahu. Dia terkenal juga. Lupa aku dengan dia, tapi komunitasnya yang lupa aku. Bahwa aku mengirimkan buku itu aku lupa. Oh. Ya. Oke. Nah, selain perempuan di kumpulan cerpen ini, secara ininya benang merahnya apa yang mengikat cerita-cerita di sini? Ya, tetap sih. Aku pikir memang tetap perempuan dan psikologis tokoh begitu loh. Maksudnya ada tokoh-tokoh perempuan yang punya masalah psikologis. Pasti selalu itu memang. Aku susah bergerak di sana, Pak. Iya. Mungkin bacanya seperti apa? Secara umum tokoh-tokoh di cerpen Kak Yeti memang punya kecenderungan itu sih. Iya, makanya. Ada apa ya? Yang itu yang saya bilang. Sudah baca. Belum semua, tapi apa namanya? Mungkin semua sudah pernah baca sebelum di buku juga gitu. Tapi ini sebagian sudah dibaca juga. Nah, ya itu kecenderungan tokoh-tokohnya yang memang agak sedikit aneh tanda kutip gitu. Dan itu juga, itu juga terlihat kayak ketika Yeti memberi nama gitu. Nah, ini juga menarik sih menurut saya. Nama, saya penasaran nih. Nama-nama tokoh di cerita Kak Yeti, meskipun dia realis gitu, tapi namanya sangat tidak realis gitu. Ya, nggak ada di kehidupan sehari-hari gitu ya. Gimana ada cerita gitu? Bagaimana cara mencari nama? Iya, aku memang suka ngutak-atik nama. Misalnya kayak misalnya di novel ya, yang Virgi dan Misota itu. Virgi itu aku ambil dari nama kota Virginia. Tapi aku bikin jadi P biasa, jadi Virgi. Misota itu kan ada kan yang juga di Amerika juga. Apa namanya kota? Yang mirip dengan Misota? Micea apa gitu ya? Gitu deh. Jadikan Misota. Jadi aku suka mengutak-atik begitu untuk membuat nama tokoh. Dan ya yang selebihnya misalnya aku suka mengubah, palingan misalnya ada nama umum tapi aku ubah dikit gitu loh. Suka aja sih mengutak-atik, mencari-cari nama yang unik gitu. Dan itu mempengaruhi aku juga ketika misalnya aku mengambil nama unik memasukkan dalam tokoh cerpen itu, ya aku merasa cerpenku lebih hidup. Ketika aku menuliskannya. Tapi memang rata-rata kayak itu apa ya, di hampir semua cerpen kayak itu kan selalu punya nama dan biasanya nama itu selalu unik gitu. Iya. Apakah memilih nama juga bagian upaya Kak Yeti ini ya, apa namanya, untuk memancing kreativitas, untuk membayangkan tokoh-tokohnya? Jadi bagian si Palung, ini giliran Palung yang mengganggu. Oke, nggak apa-apa, ayo sini Palung. Jadi gini. Jadi ada dua kalau aku ya yang memancing aku, misalnya memancing kerja menulis gitu ya. Misalnya aku akan lebih cepat mengalir gitu kalau satu paragraf aku matang, paragraf awal. Jadi aku harus nemu paragraf awal yang matang dulu, baru aku bisa lanjut. Kalau enggak susah. Kalau nama dulu. Oh iya, itu juga terkait dengan proses unik gitu. Iya, terkait dengan proses kreatif kayak itu ya. Itu penting sekali bagi aku. Misalnya kalau aku menggarap sebuah cerpen tapi namanya aku belum nemu, itu yang susah aku untuk terus lanjut gitu. Jadi memang penting bagi aku mencari nama itu, menemukan nama ya yang kira-kira bisa bagi aku menghidupkan teks itu gitu. Dengan memberi nama, ada yang memberi nama, apakah kucing Kak Yeti untuk membayangkan karakternya gitu? Iya betul. Karena aku ngerasa misalnya karakter nanti akan lebih lekat gitu, akan lebih hidup dia dengan nama begitu, pas aku ngerasa ya. Begitu. Aku tidak tahu ketika sampai ke pembaca bagaimana, misalnya aneh enggak sih atau masuk enggak sih dengan nama begitu, misalnya padahal kan settingnya realis ketika foto, tapi kok namanya kayak enggak ada di dunia ini gitu. Enggak biasa dipakai misalnya. Oke. Menarik nih terkait nama nih. Kata Aksan tadi komunitas sastra, Kostra. Komunitas sastra Tuban. Oke. Emang aku lupa nama itu, nama komunitasnya. Tapi aksannya aku tahu. Wah, aksan yang istimewa. Kata Esa nih, kami satu klub dulu dengan Kak Yet di komunitas Daun. Jangan-jangan ini ketua klub gosip. Ini kata Esa nih. Sebentar, Daun. Siapa? Esa. Tahun sekitar 2005 sampai 2007, dan itu ramai komunitas Daun. Jadi jangan-jangan nih Kak Yet terinspirasi sebagai ketua klub gosip nih. Jangan-jangan Daun ini klub gosip nih ya. Aku ceritain ide cerpen ini nanti. Sekarang aja mumpung masih ingat. Sebentar, aku mau bilang masalah komunitas Daun. Iya. Di komunitas Daun itu ada Esa, aku, Pak Wimo,
Lalu kemudian Farizal Fal yang di Aceh tinggalnya itu. Kumbang ya? Lalu Farizal Sikumbang? Iya, Farizal Sikumbang. Fal panggilannya ya. Lalu siapa lagi ya? Ya memang ramai banget, dan waktu itu ya sering diskusi, lalu makan-makan ya saya. Oke. Jadi ini ya, judul ini ya, dari mana ide itu ya. Ketua klub gosip itu dari nenekku. Nenekku itu suka banget gosip. Almarhumah tapi sekarang. Jadi aku itu apa ya? Aku maksudnya nenek aku itu terkenal sekali suka gosip, dan aku pikir justru karena itu dia berumur panjang banget. Jadi senang banget dia, misalnya kalau apapun berita di kampung itu ya dari dia yang maksudnya semua itu akan sampai ke kami dari melalui beliau gitu. Dan terkenal banget, emang suka banget yang menggosip begitu. Gitu. Nah tapi tentu ini bukan cerita tentang nenekku gitu lah maksudnya. Tapi ide awalnya ya begitu. Tapi ketika aku garap dia menjadi berbeda, bukan lagi kisah nenekku, enggak sama sekali. Nah lalu kemudian itu satu hari ada teman dari Sondri datang ke rumah, lalu dia bercerita kalau sekarang dia itu menjadi anggota kongsi kematian. Lalu ketika aku cari tahu apa sih anggota kematian itu seperti apa kayak gitu. Jadi kayaknya menarik ketika dia menyatakan diri dia, aku anggota kongsi kematian, lalu sekarang tugas aku tuh begini-begini. Nah itu itu akhirnya masuk di kepala aku, belum aku langsung garap memang, tapi masuk di kepala aku lama betul kayaknya mengendap tentang itu kayak gitu. Gitu kok Tom. Kayaknya ada nanya deh kok tadi apa ya? Halo, aman. Oke. Kayak aman? Putus? Ya, enggak. Aman. Halo, masih kedengar? Halo. Kayaknya agak ini agak. Oke. Ya kata. Oke. Udah aman. Dulu kata Bu Fitrianti ini pernah juga ngintip ke sana ini karena ada Bang Wimo ya di sana ya. Di Masa sih? Rasanya belum sama Yanti dulu deh. Lain Yan. Aduh ini gosip ini. Hah? Dulu udah sama Yanti ya? Kayaknya belum ya, masih sama yang lain dulu kayaknya Pak Wimonya. Kalau nggak salah kan? Lain lagi ya? Atau kapan? Gosip kan? Makanya. Dia lagi ngaduk, lagi kualinya ditumpahin loh. Oh iya. Mana sih yang tidak kadang lagi dia? Memang belum katanya, memang belum. Masih PDKT. Belum ya? Oh iya. Iya, betul. Iya, dulu Pak Wimonya masih sama orang yang di Riau. Penyair. Iya. Oke, jangan membahas. Cukup ketua klub gosip. Kesana. Cukup, fokus di sini, fokus. Sama kayak itu tuh. Panggil Pak Wimonya. Aduh, Pak Wimo. Dia nggak mau nonton katanya. Aduh. Oke, kayak balik lagi. Dari Pak Wimo nih. Sampai sekarang loh, Esa Pak Wimo ini idola, nggak cuma dari dulu. Iya, betul. Oke, kayak ini inspirasi kayaknya tipe orang yang tidak ada persoalan mood, tidak ada persoalan apa-apa dalam menulis gitu loh. Itu kan keluhan banyak penulis gitu. Nah, rahasianya apa? Rahasianya apa itu? Aduh, aku kalau sebutin di sini ngeri kok, Tom. Nggak apa-apa, dibongkar aja nih. Mumpung. Oh, dibongkar ya? Dibongkar apa? Ya, yang pertama tentu karena apa, kok? Karena ini kan pilihan apa ya? Pilihan profesi atau apa namanya ya? Pilihan hidupku lah ya. Pilihan hidup, lalu tentu kemudian aku bertanggung jawab untuk ini dengan cara aku mendisiplinkan diri, aku pikir. Jadi tentu aku punya jam kerja, baik membaca maupun menulis, dan konsisten itu di sana gitu lah maksudnya. Kalau menjaga, sering kok, memang kok sering kok. Misalnya kok kayak nggak bisa menulis sering mentok juga sering. Cuma ya itu memang ada tipsnya, ada apa, ada rahasianya. Nah, ini nih. Ada rahasianya. Teman-teman siap-siap mencatat ya. Cuma nanti kita habis ini lah gosip ya.
Yang pasti gini, kebanyakan, nah ini penting mungkin bagi perempuan penulis terutama ya. Iya. Kebanyakan perempuan penulis setelah menikah kan kadang susah ya. Nah, itu dia itu. Betul-betul ya konsentrasi di kerja menulisnya. Banyak faktor tentu misalnya. Nah, aku punya relasi sama Sondri itu Sondri ini siapa? Sondri ini siapa nih? Sondri itu partnerku, sahabat. Jangan disebut di sini nanti aku. Oh iya. Iya. Nah, jadi relasi yang seimbang itu artinya aku akhirnya dengan relasi yang seimbang aku punya banyak waktu untuk kerja menulis itu. Nah, coba kalau aku misalnya punya beban domestik pasti aku susah ya. Ini kan enggak. Yeah. Aku punya beban. Kami punya bagi dua beban domestiknya. Lalu kemudian aku punya ruang yang besar untuk menulis, membaca. Tuh Bu Yanti, dengar tuh Bu Yanti. Iya. Beda orang kok tergantung nggak Yanti ya. Iya. Nah karena memang ini kayak mungkin problem banyak nggak cuma perempuan sebenarnya ya, laki-laki kan juga ketika berumah tangga, bekerja dan segala macam kan itu mempengaruhi proses kreatifnya. Meskipun banyak sekali dari yang tadi itu yang justru makin kreatif gitu loh. Nah, perempuan juga pasti punya problem yang sama gitu. Iya betul. Nah, laki-laki dan perempuan sebenarnya ya. Siasatnya kayak itu. Sibuk. Iya, siasatnya apa itu? Biar tidak menjadi alasan ini ya klasik ya gitu. Nah, kayak tim menghadapi itu gimana? Ya kayak mana ya, maksudnya ya itu aku kan karena aku sudah memilih ini, lalu kemudian tentu aku sangat serius gitu loh. Halo kayak sinyalmu ya Koto? Ya halo. Ya halo Koto. Halo. Aman ya, siap. Ya aman ya. Iya karena aku sudah memilih ini sebagai jalan hidup, lalu aku bertanggung jawab untuk disiplin itu dengan cara mendisiplinkan diri, lalu kemudian karena relasiku seimbang dengan pasangan, lalu aku punya punya ruang yang banyak ya. Sinyal. Untuk halo. Sinyal ya? Halo Kato. Agak putus. Di aku ya berarti ya, di aku. Putus kayak. Oke, coba di lagi. Aku yang aman. Putusnya. Halo. Oke. Ya, gitu. Ya, jadi gitu Kak. Iya itu aku punya karena relasi yang seimbang dengan pasangan, aku punya ruang yang besar ya untuk kerja kreatif gitu. Jadi aku juga punya kebebasan, aku tidak terikat. Misalnya gini, ketika mungkin teman-teman kalau yang dekat dengan aku tahu persis ya, aku sebelum menikah dan setelah menikah itu ya sama aja. Aku bisa kemana-mana, bisa ngapain aja gitu. Sama sekali nggak berubah. Mungkin tanya ke Esa dan lain, aku nggak ada terhambat gara-gara aku menikah, gara-gara aku punya beban rumah tangga yang enggak gitu. Ya begitu. Tapi kan tidak semua orang bisa, halo Pak Wim, jangan ada Wimo ya. Ya, nah tapi tentu ya ini kebetulan dengan begitu aku bisa gitu bertahan gitu. Nggak tahu kalau orang lain kan kadang-kadang mereka juga punya beban tapi bisa, itu luar biasa aku pikir. Kalau aku memang nggak nyari punya banyak beban di rumah tangga gitu lah maksud aku. Iya. Sinyal. Halo Kayat. Halo? Iya, putus ya? Agak putus dikit. Oke. Kalau ini, Kak Yeti mungkin ada beberapa teman-teman mungkin yang mengeluhkan itu Kak Yeti. Nah, Kak Yeti beri apa yang Kak Yeti sarankan ke dia, ke teman-teman ini misalnya ini teman-teman perempuan laki-laki? Perempuan, terutama perempuan termasuk juga laki-laki. Perempuan lah ya. Ya sih, ya sama seperti aku bilang. Memang harus satu, aku pikir ya kemerdekaan dalam tanda kutip itu penting bagi seorang penulis. Iya. Jadi kalau kita nggak bisa begitu ya memang susah sekali. Kemerdekaan bertanggung jawab aku menyebutnya ya. Artinya kita setelah menikah ya tetap menjadi diri kita. Jadi kemudian setelah menikah jangan mengikatkan diri yang gimana aku menyebut itu kata. Kamu ngerti ya maksud aku ini kali ya? Aku mengerti. Ini tadi idola kita nih. Pak Wim. Pak Wim kan nggak dengar kan pakai headset kita. Iya, dia nggak tahu kita lagi ngomongin apa nih. Nggak apa-apa ya. Okay. Jadi gitu Kota ya. Tapi aku lihat Kota ya banyak juga teman-teman penulis juga
apa ya, mungkin berbeda dengan polaku, tapi mereka tetap bisa juga sangat apa kok produktif banyak aku pikir. Iya, dengan pola mereka ya, iya. Tapi kalau aku ya begitu maksud aku. Iya. Oke. Pasangan berpengaruh nggak untuk apa ya? Penting sekali. Partner dia penting ya. Penting sekali. Bahkan kalau aku gini, oke, jadi dibuka-bukaan ini jadinya nggak apa-apa ya. Oh, kita kan lagi bergosip. Kita lagi bergosip. Oke deh. Gosip kepenulisan. Betul. Tapi nggak apa-apa ya gosip ini ya. Misalnya pasang Sondri itu dulu kan juga nulis sebenarnya ya. Dan masih ya? Ya enggak, maksud aku dulu tuh dia penulis. Kalau sekarang pensiunan lah kalau sekarang sudah pensiun. Nah, tapi gini, di antara kami berdua itu kemudian yang memilih itu kan adalah aku. Jadi Sondri mendukung aku. Jadi dia membackup aku memang gitu lah maksudnya. Artinya dialah yang membackup keluarga kami, baik finansial dan lain-lain yang lebih banyak gitu lah maksud aku. Dia ngambil beban itu, gitu Koto. Dengan sebuah kesadaran bahwa memang dia mendukung aku. Jadi silakan aku total dan dia yang akan membackup aku, gitu lah. Membackup keluarga kami dari sisi finansial, gitu. Gimana kalau dua-duanya? Ada strategi begitu. Artinya ada satu yang mengalah gitu. Harus. Iya, memang kalau di kami ya. Iya, bukan harus, itu pilihan sadar sendiri saja karena dia ngerasa dia tidak akan bisa total. Oh ya silakan, berarti silakan akunya yang total dan dia akan dukung itu dengan cara dia seperti itu. Gitulah maksudnya. Iya. Karena dia sudah merasa aku tidak meminta dia kok itu pilihan dia maksudnya. Dia sadar diri gitu loh. Artinya sadar diri bahwa capaian dia di puisi hanya akan begini. Jadi mending dia dorong aku, akhirnya silakan aku total, dia yang akan membackup kehidupan keluarga kami, finansial dan lain-lain gitu. Iya, soalnya Bu Yanti deg-degan nih. Apakah saya yang akan didukung, apa saya harus mendukung, kata Bu Yanti barusan. Dalam hati. Bisa kedua-duanya sebenarnya. Itu Bu Yanti bisa dua-duanya. Gini, kalau Bu Yanti sama Pak Wimo kan memang sama-sama punya potensi yang besar. Kalau Bung Sondri ini dia sadar diri. Kayaknya batasanku sampai di sini, udah mending aku enggak itu. Mending aku yang totalnya, mending Yati yang totalnya kayak gitu kata dia gitu. Jadi dia memilih pensiun dini. Nah, iya benar-benar. Ini teman-teman untuk diketahui yang Bang Sondri ini adalah suami Kak Yeti. Beliau itu katanya tambahan dari Esa nih, sangkatan dengan Agus Hernawan, Isa Gautama, Sudarmoko dan lain-lain gitu. Dia Bang Sondri ini cerpen juga ya? Puisi. Puisi ya. Tapi ada novel juga kemarin saya baca. Ada novel. Guru Esa tadi. Guru Esa, guru puisi ya. Iya, zaman-zaman dulu. Tapi ya gitu, menurut Bung Sondri dia sudah. Tapi kalem-kalemnya Esa memang kalem-kalem Bang Sondri sih, saya lihat sih belakangan. Masa sih? Lebih cool gitu. Enggak beda. Esa enggak cool itu, enggak kalem dia. Kalau Esa. Ini gawat nih, gosip nih. Gosip nih, makanya kita gosip. Komunitas berpengaruh nggak kayak dalam menulis? Buat kayak berpengaruh sekali di awal-awal ya. Di awal-awal kami sangat gencar berkomunitas. Seperti kata Esa tadi, kami di komunitas Daun. Lalu kemudian ada beberapa sebenarnya aku sebelum di komunitas Daun. Tapi sangat berpengaruh. Artinya lingkaran pertemanan sesama penulis sangat berpengaruh untuk saling menyemangati itu. Dan aku pikir aku berkembangnya di sana Koto. Tapi kan kalau belakangan karena sudah tua kali ya, jadi kerjanya ya kerja individu di rumah aja kebanyakan. Sudah nggak lagi mungkin bikin komunitas begitu. Tapi untuk penulis, kalau aku dulu kan tentu pemula ya, itu ya penting sekali berkomunitas. Sangat penting aku pikir untuk mengembangkan diri. Oke. Kata Esa juga tambahan. Ya, dulu di lingkaran diskusi mahasiswa Universitas Andalas, UNP, IAIN dan Bonjol itu Bang Sondri. Terus kata Badul mundur cair nih, Badul MC, Pak dosen kita. Kalau siasat Masmen, Koto dan Basukma. Wah, ini pertanyaannya bukan ke saya, Kak, Mbak Yeti. Enggak apa-apa, Kakak. Karena dia juga begitu. Mereka juga sama-sama penulis dan sama-sama sibuk dua-duanya nih. Bapak dan Ibu karir mereka soalnya. Jadi dia juga bisa berbagi tips nih. Silakan Badul Munir Cair ditulis tipsnya gimana. Iya, silakan tipsnya. Jadi pasangan penulis gitu. Bisa sama-sama produktif gitu ya. Dapur ngepul, terus menulis tetap jalan gitu. Iya, betul. Nah, ini seru sekali. Itu justru menarik. Gosip kita menarik sekali. Bisa dua-duanya. Iya.
Tapi kayak itu memungkinkan nggak kalau sekarang dua-duanya lagi? Sama kalau Bung Sondri sebenarnya kan dia tetap nulis, tapi bagi dia Bung. itu bukan sebuah, oh ya nggak apa-apa masa. Iya, iya, iya. jadi sebenarnya dia nulis kok, misalnya Iya. nulis opini, lalu kemudian puisi ya tetap untuk pribadi ya kalau puisi misalnya. Lalu sekarang dia berencana mau nulis novel, ada bahkan novelnya yang belum terbit kan ada gitu. Ada yang politik? Cuma ya dia tidak, Ada yang politik ya temanya? novel, ada novel, ya ya betul. Nah tapi dia tidak, hari ini dia tidak memposisikan dia sebagai penulis lagi ya. Apa ngomongnya ya? Jadi ketika dia menulis itu hanya sekadar Iya, iya. ya sekadar mengekspresikan diri saja gitu. Tapi Iya, nggak ada yang dikejar ya, nggak ada yang dikejar. Ya betul betul. Kalau aku memang aku mengapain diri sebagai penulis gitu misalnya. Kalau dia yang nggak lagi begitu. Kita gibah Bung Aksan, kita gibah, mau digibahkan juga di rumah. Ini mumpung besok udah mau lebaran ini, kita gibah sekarang. Hari Minggu kan lebarannya? Oh iya, sebentar lagi. Ya besok lusa. Besok lusa. Oh, oke deh. Mumpung kita ngomongin buku gosip nih. Tuh Esa. Ya, jadi kan Esa bilang gitu ya, dulu lingkaran diskusi itu mahasiswa UNAN, UNP, iya Imam Bonjol itu emang benar. Dulu ramai banget begitu sih kalau dulu. Nggak tahu hari ini ya. Nah, ya kayak itu sering misalnya ketemu Pak Wim, ketemu teman-teman dari berlintas kampus ya sering banget ketemu diskusi. Kalau hari ini nggak tahu tradisi itu apakah masih ada atau tidak di Padang ya. Kalau dulu ya banget, betul kata Esa. Makanya ketemu Pak Wimo dan lain-lain itu. Kalau dulu kan nggak akan mungkin ketemu kalau nggak ada diskusi lintas kampus begitu, pertemuan-pertemuan. Iya, itu menarik sekali ya. Oke. Itu menarik sekali sih. Nah, Kak Yeti kan masih di Padang nih sekarang. Apa bentuk ini Kak Yeti terhadap teman-teman muda apa biasanya? Aktivitas-aktivitas yang terhubung dengan dunia penulisan. Iya sih, palingan kalau aku ngisi beberapa workshop aja kok toh. Karena dulu waktu aku masih mengajar di Estekip, sebenarnya sih agak semangat aku mengajak teman-teman mahasiswaku ya untuk berproses menulis, belajar menulis. Ya Arif lah, mungkin ada Arif nggak gabung ya? Nggak ada gabung. Arif nggak gabung, dia ada gaya nih. Iya, nah tapi kan sejak aku nggak ngajar lagi juga aku yang nggak terlalu apa lagi lah, kalau nggak artinya aku nggak membina komunitas lagi lah gitu sejak aku nggak ngajar itu. Waktu ngajar ada bikin komunitas sebentar, ada pertemuan lah kami bikin gitu kan. Iya. Paling ngisi-ngisi workshop saja misalnya kalau diminta badan perpustakaan atau adalah beberapa lembaga atau komunitas sih mau kadang-kadang gitu aja. Iya, menarik juga sih dinamikanya ya sekarang ya. Nggak cuma UNP. Tapi Koto, Iya, halo. Tapi aku sangat terbuka sekali untuk teman-teman ya, adik-adik itu misalnya kalau mereka kirim tulisan ke emailku minta dibaca, ya aku bacain, aku koreksi gitu sih. Palingan gitu ya. Ya udah, gimana? Seru sekali. Ya, enggak menarik juga itu. Misalnya Estekip juga ada beberapa nama ya ketika itu ya yang muncul ya. Saya tidak tahu apa itu memang karena motivasi Kak Yeti atau memang ada gerakan itu sudah muncul juga di kampus-kampus lain di Padang gitu. Tapi salah satunya yang muncul kan dari Estekip juga sempat kemarin ya. Beberapa nama yang muncul. Aku nggak tahu ya, itu tentu mereka yang tahu dan biarkan mereka yang menjawab itu. Tapi ya ketika aku ngajar di sana, aku memang agak memotivasi mereka lalu kemudian mengajak mereka untuk ada pertemuan, membahas tulisan, lalu kemudian aku bahkan mendatangkan Pak Wimo, satu lagi siapa ya ke kampus, lalu aku juga sering misalnya memberikan tugas ke mahasiswa untuk menghubungi sejumlah penulis. Kau tahu ada nggak sih dihubungi mahasiswa aku dulu? Untuk wawancara sekian penulis, berinteraksi dengan banyak penulis di Indonesia ya, aku kasih nomor entah email atau apalah, aku suruh media sosial kayaknya menghubungi mereka bahwa mereka mahasiswaku, mereka mau ngobrol tentang proses kreatif. Jadi aku memang begitu dulu, pola-pola begitu aku lakukan. Aku nggak tahu apakah itu berpengaruh akhirnya melahirkan penulis-penulis di STK atau enggak. Itu tentu mereka yang punya jawaban, yang bisa menjawab itu. Nanti kemudian aku jawab loh. Nah, kenapa keluar dari STK? Halo Iin, halo Mbak Baby. Ya, sebenarnya gini, passionku itu kan memang bukan di ngajar sebenarnya ya, passionku ya, bukan di ngajar. Ya aku memang penulis lah gitu. Lalu yang kedua, aku itu S2 di UGM, tapi kan aku tidak ada tesis, kok aku belum tesis gitu, belum tamat hari ini gitu. Nah, tentu untuk syarat mengajar kan harus S2 bagaimanapun. Ya.
Mungkin begitu jawabanku. Kenapa Jadi tidak sengaja tidak diselesaikan kayaknya nih ya. Yang di UGM? Ya, biar tidak punya tanggungan mengajar. Ya, kalau hari ini ya adalah pilihan yang memang tidak diselesaikan. Menjadi pilihan pada akhirnya gitu kok. Oke. Balik lagi ke buku ini. Mana cerpen yang menurut Kayati paling perlu dibaca oleh banyak orang? Atau ketika saya buka buku ini, yang harus dibaca duluan yang mana nih? Ketua Klub Gosip. Harus Ketua Klub Gosip ya? Iya, dan anggota Kongsi Kematian. Iya dong, harus itu dulu. Oke, ini jadi satu cerpen ya, dua cerpen terpisah ya? Iya. Oh iya, judulnya. Iya, judulnya aku satuin, tapi dia menjadi dua cerpen juga, satu digabung ya. Tapi terhubung ya? Terhubung memang, itu terhubung. Tokoh-tokohnya memang terhubung. Kan aku bilang tadi, di awalnya justru itu satu cerpen yang nyatu banget. Iya. Iya. Oke. Oke. Ini ada cerita yang agak seram sih saya baca kalau tadi itu yang saya hanya berdiri dan melihat semuanya. Oh iya, itu aku tulis berdasarkan berita-berita yang aku baca itu Koto. Ada ya keterangannya ya seniman itu? Iya, Yugoslavia ya. Iya, itu. Iya, betul. Itu kan ngeri banget emang dia kalau bikin seni instalasi ya, apa namanya kalau dia mengatakan itu. Iya, perform art ya. Iya, perform ya. Oke. Ada waktu-waktu khusus nggak kayak dalam menulis? Aku paling suka dari dulu itu paling suka nulis di pagi hari. Memulainya di pagi hari. Bagi aku menulis di pagi hari itu lebih suasananya dapat banget energinya itu kayaknya aku terkumpul ketika pagi itu. Lalu kemudian ketika sesudah pagi itu aku dengan enak melanjutkannya, mungkin siang sore ya bisa aku lanjutkan dengan enak aja. Tapi kalau mulai dengan pagi itu segar banget gitu. Tapi kemudian itu kan beberapa tahun aku lakukan begitu. Sampai satu titik juga aku akhirnya tidak bisa pagi lagi. Karena palung ya, karena ternyata aku juga harus ikut andil mengurus palung di pagi hari, misalnya kalau ketika dia berangkat ke sekolah. Dulu kan aku lepas banget ya, pagi hari nggak ngurus dia misalnya, karena aku kerja nulis langsung. Nah ada sih pada satu fase aku mulai berdamai, akhirnya aku pagi itu ya aku manfaatkan, aku harus ngurus palung dulu, bareng partner, bareng pasangan, Lalu kemudian setelah palung berangkat sekolah, baru aku nulis gitu, artinya berdamai. Nah tapi kesininya aku ya balik lagi ke pagi hari lagi, karena palung juga sudah makin gede kan. Nggak terlalu apa lagi betul ya. Artinya dalam sehari memang ada durasi waktu yang disiapkan untuk menulis kayak. Karena saya lihat juga ada banyak sekali, kayak itu selalu banyak pamer-pamer file cerpen, 1 paragraf, 2 paragraf. Pamer akhirnya ya. Iya. Itu kan kreatif, memancing kreativitas lawan gitu. Iya. Kadang-kadang juga bagi aku Koto ya, misalnya aku nulis sesuatu di Facebook itu bisa menjadi cerpen nanti kadang-kadang ya. Aku kan nulis-nulis aja gitu. Banyak juga yang begitu malah. Artinya media sosial juga berpengaruh ya bagi proses kreatif itu. Bahkan aku misalnya nemu beberapa kalimat memancing untuk menulis dari Facebook misalnya atau dari postingan orang. Aku pernah menulis cerpen dari postingan Purnama penyair. Ya, dari postingan dia Jogja sekarang Purnama menulis. Oh iya dia S berapa? Mas kuliah maksudnya? Di Bentara kan? Oh, kerja ya. Bentara. Oke. Iya, begitu. Atau bahkan aku pernah misalnya pernah orang posting di Facebook, dia cerita tentang bahwa sedang banjir besar di Jakarta, tapi ada teman dia yang sibuk menyiram mawar ketika banjir itu. Jadi aku kayak itu sekali tuh. Nah, makanya banyak ketemu juga di media sosial gitu Koto. Oke. Nih, ada komen, ada ini, coba baca dulu ini. Kata Om Fitrianti ya bikin iri katanya. Tapi Bu Yanti, kalian juga bikin iri loh. Duduk tetangga kan lebih hijau. Kan bikin iri. Sama-sama produktif kan, sama-sama keren. Bikin iri loh. Ini dari kapan buku puisinya? Nah itu dia dari kemarin sejak mereka di Jogja sudah saya pancing begitu.
Nggak harus di JBS, saya sudah bilang nggak harus di JBS, di mana aja bisa. Yang penting bikin buku. Iya. Ada pertanyaan titipan nih, kata Mbak Baby Haikal nih. Katanya kayak itu dulu nulis puisi. Sekarang masih nulis ya. Ini Dadang yang nanya. Ini Dadang yang nanya nih. Mungkin di Kompas ya. Ini pasangan yang lain nih, nggak tahu. Saya nggak tahu nih Dadang nih nanya nih. Iya, pernah nulis puisi. Tapi itu gini, nulis puisi itu benar-benar susah kalau bagi aku ya. Aku sulit sekali bagi aku nulis puisi kecuali sedang apa ya? Terus cinta. Patah hati. Hah? Ya aku harus bergejolak lah kalau nulis puisi itu. Aku harus bikin masalah dalam diri aku. Nah, lebih liar lagi dari yang ada gitu pikirannya. Ya, pokoknya harus punya masalah. Aku harus bikin masalah dalam diriku baru aku bisa nulis puisi. Susah kan? Jadi aku susah sekali Mbak ya bikin puisi. Susah sekali sebenarnya. Cuma pernah memang. Pernah di Kompas, di media Indonesia kalau nggak salah juga pernah gitu lah. Tapi susah sekali. Nyaris nggak bisa kalau nulis puisi. Iya, demo di Kompas kata Trianti. Iya, betul. Dan jelek ya puisinya, malu kalau kau baca sekarang ya. Aku nggak baca soalnya nggak tahu deh. Nah, segera. Bu Yanti kayaknya punya arsip nih. Kalau siapa Bu Yanti? Bu Yanti mungkin ngarsipin puisi aku yang untuk Wimo kayaknya. Oh ada, puisi cinta. Oh ada. Oh iya dong. Astaga, jadi ini sudah jadi klub hancuran kita ini. Ini diskusi. Kita buka aib ini kita sekarang ini. Aduh. Gawat. Oke, ada pertanyaan apa tadi kau tahu? Katanya ada pertanyaan. Habis pertanyaan. Lu ada lagi pertanyaan. Wah, ini obrolan paling seru nih. Yang gosip lah ya. Ini kayak menulis pertama kali kapan dan suka sastranya sejak kapan? Terus apa yang ditulis? Menulis pertama kali maksudnya belajar nulis? Belajar menulis. Kalau belajar suka kenapa dan terus prosesnya bagaimana? Iya, kalau belajarnya itu kan sejak SMP ya. Nulis cerpen gara-gara baca cerpen-cerpen di majalah Aneka Anita itu loh. Jadi ya akhirnya nulis cerpen karena ingin banget ya kayaknya nulis cerpen begitu. Lalu kemudian belajar dari cerpen-cerpen di Aneka Anita itu. Jadi remaja waktu itu. Nah, mulai nulis cerpen-cerpen sastra itu ya sejak kuliah di Sastra Indonesia UNAN tahun 1999. Aku kan ke Padang tahun itu. Oh, bukan tahun 2007. Akhirnya bukan tahun 2007, angkatan 2007. Enggak. Oh iya. 99. Jadi 99 aku ke Padang, aku berkenalan dengan banyak penulis di Sumatera Barat, kan gudangnya penulis lah ya. Kalau kemudian mulai bersentuhan dengan buku-buku sastra, kalau dimuat pertama kali kayaknya tahun 2001-an baru. 2001-an di koran Mimbar Minang itu cerpen judulnya Rati. Oh. Itu. Lalu setelah itu mulai ikut lomba yang ada cerpen 11 Sumatera Barat itu, aku ikut lomba itu menang, masuk dari 11 kan, jadi 11 kumpulan cerpen 11 itu. Lalu ikut beberapa lomba yang lain, ya udah mulailah dari sana. Artinya aku dari 2001 lah ya, kalau yang benar-benar nulis cerpen sastra, aku pikir. Prosesnya dimulai dari 2001. Dulu masuk sastra Indonesia memang pengen atau apa? Kayak pilihan, pengen. Gini, waktu SMA aku kan jurusan bahasa. Di Bengkulu. Jurusan bahasa Bengkulu, SMA 1 Bengkulu. Nah, aku pikir ketika kita kuliah di jurusan bahasa, lalu kemudian nantinya itu kalau kuliah di sastra jadi wartawan, jurnalis, aku pikir. Kan aku nggak dapat pencerahan dari siapapun lah ya dari waktu itu. Ya orang tua aku kan nggak bisa diajak ngobrol hal-hal begitu ya. Jadi aku pikir ketika orang kuliah di sastra itu mungkin aku mau jadi wartawan dulu cita-citanya gitu. Jadi aku pilihlah sastra Indonesia UNAN. Lalu kemudian sastra Prancis di UI, tapi lulusnya di UNAN. Nah, tapi waktu aku sempat ke Jogja sebenarnya itu. Jadi sebelum pengumuman lulus diterima di UNAN itu, aku ke Jogja mencari sekolah semacam cadangan, kampus cadangan swasta. Jadi aku tes di Sanata Dharma. Oh, pernah ya? Sanata Dharma dan lulus aku di situ 1 bulan aku di Jogja. Oh. Iya, gara-gara aku lulus di UNAN, akhirnya aku balik ke Padang. Aku pergilah ke Padang. Iya, begitu. Kenapa tidak di Bengkulu? Kenapa tidak di Bengkulu waktu itu?
daftarnya? Di Bengkulu nggak ada Fakultas Sastra belum ada. Adanya belum yang ada ya? FK guru gitu. Nggak ada yang sastra murni ya. Jadi awalnya baca majalah ya, sehingga jadi pengen menulis. Iya, waktu remaja, waktu SMP itu baca Aneka, Anita. Jadi aku tahu cerpen itu ya dari situ. Kalau zaman dulu kan nggak bisa, ya nggak, aku kan nggak kenal siapapun yang penulis. Lalu kemudian media sosial kan nggak ada tempat bertanya juga. Jadi belajarnya dari bacaan. Aku baca majalah cerpen di sana, ya aku meniru gaya cerpen itu. Maksudnya begitu ya, cara bikin dialog, cara bikin kalimat ya begitu ya, ya udah. Jadi otodidak begitu waktu SMP ya. Tapi di kampus penerimaan ini ya, para senior dan para yang sudah duluan menulis seperti lebih ini ya, lebih terbuka ya Kak Yati ya. Ya terbuka banget aku pikir kalau mungkin si Esa lah, pengalaman Esa tapi terbuka banget. Kalau kami ya, kalau di Unan ya dan juga di kampus lain aku pikir terbuka kalau di Padang. Ya. Dekat banget sih senior dengan junior tuh dekat banget lah kalau di Padang, tanpa sekat begitu. Kayak aku misalnya sama rombongan Daon, sama Koko dan lain, sama Agus Hernawan kan dekat banget lah. Gitu. Lalu dengan Gustaf Saka dan lain kan juga dekat. Nah, gimana dengan dengan kampung halaman Kak Yati? Bengkulu. Untuk ini ya, untuk kesastraan ya, maksudnya punya terhubung nggak dengan Bengkulu gitu? Nyaris tidak Koto, nyaris tidak. Aku pernah sih ngisi beberapa acara di Bengkulu ya, di kampusnya juga. Lalu kemudian di komunitas, di taman budayanya juga gitu. Tapi ya hanya sekedar begitu-begitu saja. Ya paling terhubung secara personal saja dengan teman-teman di sana. Tapi kalau mengikuti perkembangan sastra di sana nggak terlalu juga, nggak ngerti juga. Karena aku hanya sesekali ya, hanya sesekali banget pulang. Ya misalnya saya nih kan juga ini ya jauh ya dari Padang, tapi secara ini kan saya juga terhubung dengan teman-teman, saya juga merasa bagian dari teman-teman itu gitu. Soal diterima atau tidak itu soal lain kan gitu. Tapi saya punya kedekatan itu juga gitu. Jadi ketika kayak itu cerita beberapa nama, saya merasa akrab dengan nama itu. Esa cerita soal meskipun saya tidak kenal mungkin secara pribadi. Kalau aku tidak, paling kan aku berteman dengan beberapa yang bukan penulis, yang tidak di dunia kepenulisan, misalnya pelukis atau apa ya. Ya, bukan seorang penulis lah. Palingan kalau di Bengkulu ya aku terhubung begitu. Tapi kalau siapa penulis di Bengkulu aku nggak ngerti siapa. Tapi ikuti juga. Secara umum Kak Yati melihat perkembangan sastra di Bengkulu gimana? Secara umum yang Kak Yati ketahui aja gitu. Nggak bisa aku baca petanya Koto. Nggak bisa. Satu, media di Bengkulu nggak mendukung. Aku pikirnya media masanya tuh aku susah juga mengikutinya ya. Kalau di Padang kan aku bisa misalnya ada Padang Express lah, dulu masih ada ya ruang budayanya, bisa ngikutin perkembangan. Udah nggak ditutup sekarang sementara. Banyak juga ruang-ruang budaya di media massa gitu. Kalau di Bengkulu aku nggak bisa ngikutin, nggak ada aku pikir, nggak ada ruang-ruang begitu. Ya mungkin beberapa penulis Bengkulu bisa jadi mereka eksnya di luar bisa jadi, tapi aku nggak terlalu tahu siapa aja gitu. Ini seru sekali ya kita nih. Aku mungkin seru sekali nih. Tinggal masih ada waktu kita 6 menit lagi. 6 menit lagi. Kita lanjut apa mau kita lanjut setengah jam lagi bergosip setelah ini? Oh ini kan akan cuma 1 jam. 1 jam, tapi nanti kita bisa lanjut lagi setengah jam gitu. 1 jam juga boleh. Sampai sahur juga bisa. Sampai sahur. Zoom aja kita zoom aja gosip. Tadi pagi saya tidur soalnya. Ngajak tadi pagi. Ya, siap. Besok diajak lagi ya. Oke. Oh iya Kak Yati, ini kalau yang saya agak membedakan sedikit ya cerpen Kak Yati sekarang kan judulnya lebih naratif ya cerpen-cerpennya Kak Yati. Iya. Kalau dulu saya sering kali ini ingatnya nama-nama tokoh yang aneh-aneh itu nama-nama tokoh. Kinoli, Numi, iya Numi. Lalu Maganta. Kok aneh-aneh lah, pokoknya yang aneh lah. Kita terinspirasi bikin nama anak gitu. Oh iya. Oke. Nah kalau sekarang gimana Koto? Nah ya sekarang kan lebih naratif ya kalau judul ya. Lebih panjang sekarang ya, lebih panjang judulnya ya. Nah tapi ya tadi itu yang secara umum yang saya lihat gaya bahasa tadi itu. Nah tapi karena saya tidak tahu apakah itu memang bahasa itu yang lebih pas untuk Kak Yati sampaikan ke pembaca. Nah itu kan sangat personal ya. Nah saya melihat kan itu bahasa gaya tuturnya gitu. Kecenderungan gaya tuturnya.
Iya betul. Kalau kalau aku merasa sekali lagi aku merasa nih nggak tahu kalau di pembacanya. Kalau dulu aku agak rumit, gaya bahasa aku agak rumit kali ya kalau dulu itu. Bahkan ada aku Hmm. pernah baca komentar pembacaku zaman dulu itu, Mbak Yati ini yang diceritanya sederhana tapi kok bahasanya rumit banget gitu lah. Hmm. Hmm. Kalau zaman dulu. Nah, kalau aku merasa kesininya aku bahasa aku juga lebih sederhana aku pikir. Lebih Iya, mudah iya, dimengerti juga. Lebih iya, lebih simpel aku pikir ya, iya. pilihan-pilihan bahasaku gitu. Iya. Apa diksiku juga. Kalau bahasa Atau diksi saya, ya kalau cerpennya. iya, kalau bahasa saya tuh ini, cerpen-cerpen awal kayak itu mungkin agak cukup melelahkan untuk membaca gitu, karena dia Oh, puitis, oke. puitis sih, dia puitis gitu. Jadi saya tidak Iya. bisa baca sambil duduk minum kopi gitu loh. Saya harus menyiapkan diri untuk membaca cerpen itu gitu. Ada Mhm. banyak sih, Mhm. ada banyak penulis yang memang artinya itu bukan karena tidak kuat, tapi itu karakter ya. Menurut saya sih, ada banyak Iya, iya, iya. cerpenis yang memang cerpennya nggak bisa dibaca dengan rileks gitu. Mhm. Itu. Jadi Tapi kalau yang di sini cair ya Koto ya? iya dia lebih cair. Nah makanya itu kayak itu Lebih. sekarang lebih cair. Mhm. Tapi ya itu kecenderungan karakter tokoh-tokohnya memang agak agak bermasalah gitu. Perempuan bermasalah itu pasti memang. Ah, ah, ah. Atau mungkin kan bukan karena Mhm. orangnya, tapi hal-hal yang dia pikirkan, hal yang diceritakan oleh si tokoh ini memang agak ganjil gitu. Itu apa? Itu Ya karena keganjilan karena keganjilan cara berpikir penulisnya atau memang si penulis ingin memberikan beban itu ke tokoh-tokohnya? ya yang pasti aku selalu dihadapkan oleh aku banyak bertemu dengan perempuan-perempuan bermasalah Koto. Gitu loh. Orang-orang yang datang ke dalam kehidupan aku itu banyak banget perempuan bermasalah. Jadi ya, Oh. jadi gini, maksudnya ya memang akhirnya mempengaruhi aku ya, mempengaruhi aku sekali. Ditambah juga misalnya pengalaman masa kecil aku juga yang melihat lingkungan aku, lingkungan lingkungan aku tumbuh ya ketika kecil itu. Mm-mm. Tradisi di Bengkulu itu kan sangat patriarki sekali. Masak ya, patriarki sekali, artinya kekerasan terhadap perempuan dan anak banyak banget ya. Jadi di kepalaku terekam masa-masa kecil itu. Artinya Ah. lingkungan yang begitu gitu loh. Lalu kemudian hari ini aku banyak banget bertemu dengan perempuan-perempuan bermasalah, misalnya korban KDRT atau korban macam-macam gitu. Atau Hmm. bahkan yang perempuan yang pernah juga tiba-tiba kalau ngomong ke aku tuh aku mau bunuh diri, ngomong-ngomong begitu. Hmm. Jadi ya memang mempengaruhi ke akunya. Jadi kalau hal-hal semacam itu tidak aku lepaskan dalam bentuk tulisan, aku bisa gila loh, gitu lah Oh, maksudnya. aduh, aduh, aduh. Aduh, 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 aduh. Oh ya, Koto, benar. Nah, kayak itu Sayang. untuk bicara soal inspirasi, kita lanjutkan nanti setelah segmen break kedua ya. Ini sebentar lagi kita akan break. Nah, Oke deh kalau tapi ini begitu. ada Oh ini putus ya langsung ya? sebentar lagi putus. Tapi belum. Nanti kata Anissa Oke, memang kalau kalau mau baca karya Kak Yeti harus mikir kadang-kadang baca 2 kali. Nah, itu yang mungkin saya bilang tadi dia dia cerpen Kak Yeti memang bukan tipe cerpen yang memang bisa dibawa santai sih gitu. Meskipun mungkin peristiwa dan ceritanya sederhana gitu, tapi memang sederhana banget ya. Sederhana. ininya narasinya berat gitu. Narasinya berat sih, agak berat. Tapi yang ini tapi lebih mudah kan? Yang Kumcer ini? Yang ini ya, iya, ya, lebih lebih enteng karena aku juga mungkin akrab karena sudah baca sebelumnya di beberapa media gitu. Oh, oke Ah, iya ya. Umumnya sudah iya. di media massa ini. Cuma kata Anissa gini, tokoh dalam karya Kak Yeti sangat menonjol karakternya. Kita bisa merasakan Hmm. apa yang dialami oleh tokohnya gitu. Jadi, nah itu mungkin. Atau mungkin Ya tadi mungkin yang saya karena bilang, karena si tokoh menarasikan peristiwa dari kepalanya. Jadi mungkin itu yang ya bikin pembaca betul. jadi berat, kemudian tapi juga terhubung dengan ceritanya. Jadi Begitu. mungkin gaya ucap begitu bisa bisa sampai ya gitu ya. Mungkin dengan gaya ucap begitu bisa sampai sih emosi-emosi tokoh. Bisa jadi begitu aku pikir. Nah. Oke, Kak Yeti, nanti kita ngomong soal inspirasi dan Oke. apa namanya inspirasi dalam menulis setelah ini ya. Nggak, nanti ya, berarti nanti ngulang lagi ya. Ini langsung ke kita ya. Kita tutup dulu, nanti kita ini lagi. Kita tutup, Oke, nanti oke, langsung sip. lagi. Oke. Kita bergosip bareng Yeti Aka. Teman-teman yang punya pertanyaan silakan. Halo Kak Yeti, maaf ya. Tadi Halo. menyimpan data di IGTV. Iya. Kita katrok soalnya. Oke. Oh, masih ada yang gabung ya? Masih ada. Oke. Maaf ya Palung. Belum tengok Om. Om kok ngajarin sulap? Iya. Mau sulap Palung? Ngajarin sulap. Ngajarin sulap dapat sangkar. Gila. Tengok lah Sekarang Om. Palung Tangan sama Om. ayo kelebaikan tangannya, nanti tangan Om bisa keluar di sana loh. Iya, cepatlah. Hai Zura. Zura di Bandung ya?
Grace Putri Caniago ini tadi juga gabung sebelumnya. Oh ya, Grace baru gabung ya. Ini sesi Tadi 2 sudah. nih, Grace. Oh, sudah juga. Sudah tadi kayaknya. Nanti kalau mau nonton lagi nanti ada di IGTV-nya JBS. Nah, Kak Yet, soal inspirasi datangnya dari ini tadi, dari apa? Artinya Kak Yeti kan juga tidak menulis dari ruang kosong ya. Mungkin tidak pengalaman pribadi, tapi juga mungkin pengalaman yang diceritakan orang, atau tadi ketika membaca dan lain-lain gitu. Iya. Nah, sebesar apa sih kontribusi ini tadi itu? Artinya hal-hal yang ada di sekitar yang gosip-gosip tadi itu gimana sih? Sebesar apa sih kontribusinya? Kontribusi yang gimana nih, Pak Tom? Yang apa namanya dalam ke ininya lah, ke inspirasi Kak Yeti gitu loh untuk cerita-cerita gitu. Sebesar apa sih dan persentasenya bagaimana? Yang aku dapatkan dari yang aku temui ya, Iya, dia besar banget. Seperti aku bilang kan, hampir semua karya-karya aku berangkat dari narasi-narasi kecil, hal-hal yang aku temukan sehari-hari banget, misalnya itu besar banget, atau hal yang aku dengar, hal yang aku baca sepintas bahkan misalnya. Ya begitu. Meskipun memang seperti Koto bilang tadi ya tidak yang aku dengar atau kulihat itu yang aku ceritakan ya, tapi ada hal yang sudah aku olah sedemikian rupa, artinya sudah misalnya ketika aku aku garap mana ya? Aku lupa. Sebentar. Ada aku yang cerpen aku di Kompas ID itu apa judulnya ya? Ya kemarin ya. Yang apa judulnya? Oh iya, belum baca. Iya, ada yang di Kompas. Istri itu loh. Iya, mana. Lagi nah, di luar. Ya, nah itu kan cerpen itu kenapa aku menulisnya itu gara-gara aku membaca novel Haruki Murakami. Jadi aku nemu semacam percakapan tokoh ya. Kira-kira tokoh itu bilang nanti kamu akan ke Tokyo ya, ya tapi kan dimanapun kita itu sama aja gitu tuh, maksudnya rasanya kan sama aja walaupun kita pindah kemana-mana. Nah itu kok akhirnya aku secara maksudnya aku punya selama ini aku juga itu kan sangat dekat kali dengan aku, misalnya perasaan ingin pindah kemana-mana, ingin pergi ke situ, rasanya lebih enak kalau pindah ke sini, pindah ke situ gitu. Kalau dalam bayangan aku ya, aku agak maksudnya aku tercengang sendiri ketika membaca dialog itu. Artinya pergi kemanapun kita tuh sama aja kok sebenarnya gitu loh. Oh iya, saya baca kira-kira gitu. Jadi aku berangkat hanya dari percakapan kecil dua tokoh itu, ya aku nulis cerpen itu gitu loh. Karena tadi kok dapat banget, maksudnya pas banget ya dengan apa yang kupikirkan gitu loh, maksudnya. Bahwa aku juga rasanya aku tuh mau pergi kemana, mau bosan di sini, mau pergi ke sana, mau pindah ke sini, padahal kan sama aja sebenarnya gitu loh. Kemanapun kita pergi, kira-kira gitu. Oke. Kak Yeti, tadi Kak Yeti kan ngomong soal ininya kan banyak bicara soal perempuan. Iya. Nah, itu berangkat memang apa ya? Pandangan ideologis Kak Yeti atau itu titik berangkatnya sangat personal gitu, bicara soal perempuan karena Kak Yeti juga perempuan gitu. Dan biasanya Kak Yeti ingin bicara apanya sih gitu dari perempuan di karya-karya Kak Yeti? Ya, itu memang sangat berhubungan dengan ideologisku ya, Koto ya. Tentu itu. Artinya aku punya apa ya, semacam ya ada sesuatu yang aku perjuangkan tentu dengan kenapa aku memilih misalnya dunia perempuan yang aku tulis gitu. Iya. Dengan menulis tentang dunia perempuan, aku pikir aku sudah menyuarakan. Perempuan itu kan susah bersuara Koto ya. Kalau kebanyakan korban kan susah bersuara ya. Kalau dia punya masalah ya dia pendam. Susah kadang menyuarakan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Jadi ya memang aku punya visi begitu. Aku menyuarakan dunia perempuan. Hal-hal yang tidak tersuarakan apa saja ya. Jadi tidak harus soal kekerasan ya. Tidak semata-mata misalkan kebanyakan kan gitu tema-tema besar ya tadi itu ya kita bicara ya. Kayak itu kan bicara soal persoalan sepele juga gitu. Jadi apa saja ya. Tapi ini tentang ini dunia perempuan gitu. Jadi membaca Kak Yeti kita bicara dunia perempuan gitu ya. Iya. Jadi yang aku suarakan ya tentu dunia perempuan sebagai korban dia ya, yang dia korban apapun lah itu misalnya. Artinya dengan membaca karya-karyaku, orang akan tahu, oh ya ini yang terjadi pada perempuan, oh ya begini perasaan perempuan, oh ya begini pikiran perempuan. Kira-kira perempuan dalam konteks tertentu, dengan kondisi tertentu misalnya. Begitu. Nah, kecenderungannya gini Kak Yeti, saya baca cerpen Kak Yeti misalnya konfliknya itu tidak tebal di dalam cerita gitu, tapi dia hadir samar-samar. Dia ada sama-sama. Itu memang disengaja memilih bentuk seperti itu atau bagaimana?
Itu disadari apa Kak Yati menghindari konflik? Menghindari konflik. Sebagai kreator. Kayak mana ya itu? Kayaknya memang gaya aku kali ya, aku susah menjelaskan itu. Kalau yang kayak gitu ya. Ya aku pikir memang model ceritaku itu ya memang begitu, dan dengan cara begitulah dia pas untuk disampaikan, kira-kira gitu. Aku nah, maksudnya itu, maksudnya begini misalnya, tokohnya peristiwa hari ini gitu, tapi si tokoh dia sedang bicara soal yang dulu gitu loh. Iya betul. Artinya yang di kepala dia itu ya, yang bermain, artinya peristiwa yang bermain dalam pikiran itu ya. Iya, aduh, astaga. Iya, tapi kan kebanyakan itu justru dia masalah psikis sebenarnya, kotokan yang ingin aku sampaikan itu sebenarnya. Jadi konfliknya memang di masalah persoalan pikiran ya. Iya, psikologis biasanya, sangat banyak psikologis tokoh sebenarnya. Jadi konfliknya memang di seputar itu. Jarang sekali memang ya yang ada konflik yang terang benderang yang. Iya. Dia lebih, nah berarti artinya terang sekarang, sedikit terang ya. Bahwa Kak Yati ingin bicara soal konflik yang ada di kepala ya, di pikiran ya. Ya, konflik dalam diri perempuan itu maksudnya, itu kebanyakan memang bermain dalam pikiran, kebanyakan. Nah, karena memang ketika konflik itu hadir di kepalanya, artinya kecenderungannya juga untuk melakukan apa menjadi itu kan memungkinkan, karena cara berpikirnya begitu gitu. Jadi pokoknya kayaknya cara berpikirnya rumit gitu ya. Kehidupan tokohnya rumit gitu ya, jadi kesannya gitu ya. Nggak rumit juga, dia kadang-kadang makanya dia unik sebagian, tapi beberapa kan dia jadi unik karena maksud satu begini sih, karakter yang sering itu ini, karena ini tadi mungkin kayak nulis puisi sih, dia melompat, ada bagian-bagian tertentu yang tidak ada bagian penting dalam cerita itu, tiba-tiba dia hadir, misalnya anjing, aku lupa menerima, misalnya begitulah, ternyata aku lupa menerima anjing, kayak gitu loh. Lintasan peristiwa gitu loh. Oke, paham. Iya. Oh iya, aku memang gemar banget bermain begitu, Koto. Kalau kata Bung Sondri itu suka bilangnya kadang-kadang sudah kemana, udah melompatnya kemana gitu, tapi nggak kentara dia, tapi udah tiba-tiba melompat kemana gitu ya. Tapi sebenarnya itu unik, tapi itu menjadi unik. Iya. Meskipun dia punya risiko, itu, ya benar. Iya, betul. Nah, ini ada komentar dari ZW Zulkarnain. Kalau aku ketika baca buku Bu Yeti, Kak Yeti ini kita nggak boleh panggil ibu nih. Oh enggak, dia mahasiswa dulu. Mahasiswa ya. Iya, makanya panggil Bu Yeti. Harusnya kakak ya. Kakak kan di luar kampus nih. Lebih kepikiran cara baca. Jadi cara Bu Yeti menciptakan nama tokoh. Nah, benar kan? Saya tadi juga bilang soal nama tokoh. Nah, biar kita lebih kreatif menciptakan nama tokoh itu gimana sih? Oh, oke. Namanya ada aneh memang. Misalnya nama yang sudah ada tuh ya diutak-atik aja kalau aku sih. Kadang-kadang nama toko, nama benda aku utak-atik gitu. Ya. Bisa nggak sih jadi nama gitu loh maksudnya. Karena saya juga punya problem susah bikin nama toko sih. Oh iya. Makanya nama anak. Pakai akun ya. Wah, ngasih nama anak juga susah. Oh, oke. Kan bagus Rina itu. Jadi gitu ya Zura ya. Jadi diutak-atik aja sih. Kadang-kadang nama benda, nama kota bisa jadi toko. Atau nengok di kamu sih, kadang-kadang aku juga nengok di kamu atau nama-nama unik. Kalau aku misalnya kadang-kadang kayak aku pernah pakai nama Menaksi ya. Menaksi itu nama teman adekku. Si Cici, punya teman ada. Dan suatu ketika Cici ini bawa teman ke rumah di waktu Cici waktu dia datang ke rumahku yang masih di rumah kakak dulu, kalau kamu pernah ya ke rumah kakak itu aku masih tinggal di sana. Cici pernah datang ke sana sama bawa temannya itu namanya Menaksi. Ya udah, itu kan unik banget gitu ya. Udah akhirnya jadi tokoh dalam cerpenku, yang cerpen atau yang mana itu ya, Menaksi novel ya kayak. Waduh, yang atau belum kepakai. Pokoknya ada dalam karyaku yang mana lah, bukan novel itu. Ya, Menaksi itu. Oke. Itu contoh cara muncul nama-nama ya. Novel Basira itu. Basira ya. Iya, ya Imi nama lain dari Imi nanti Menaksi kalau nggak salah. Aku jadi error. Pokoknya aku pakai nama itu. Kira-kira gitu. Jadi aku nemu di mana-mana kalau soal nama. Kayak itu punya nama kesayangan nggak? Unik kebetulan ketemu. Sayang semua, Kinoli, Menaksi, Maganda, macam-macamnya sayang semua sih. Suka semua memang dengan nama-nama itu. Kata Iin Farliani, ini salah satu penulis perempuan
Dari Lombok nih. Halo In. Iya, dari Lombok nih aku tahu. Dari Lombok. Terus cerpen juga, puisi juga ya? Cerpen ya? Yang aku ngikutin In sih cerpen dan bagus cerpen-cerpen In kok. Iya, kenapa? Nurul Hanafi terkagum-kagum baca cerpen In soalnya. Oh iya. Gosip nih kita. Ada essay panjang soalnya soal itu. Ini kita gosip dulu nih, ada essay panjang teman kita soal cerpennya In, soal cerpennya yang di kolam atau apa gitu. Nanti biar In menjelaskan di komentar nanti. Oke. Tips mengatasi rasa malas. Ini menarik nih. Tips apa? Mengatasi rasa malas. Mengatasi rasa malas, In. Ya, itu problem tuh. Bikin janji. Iya, bikin janji dengan diri sendiri. Disiplin aku pikir. Bikin janji dengan diri sendiri. Artinya gini, kita nggak perlu muluk-muluk. Artinya semampu kita. Kalau misalnya ketimbang kita muluk-muluk, sehari aku harus nulis 5 halaman misalnya ya. Ya udah nggak usah muluk-muluk begitu. Kalau kita nggak bisa tepati itu, ya mending setengah halaman saja. Tapi kita memang berjanji untuk bikin terus begitu setiap hari. Itulah maksudnya. Jadi kita bikin janji dengan diri sendiri akan nulis misalnya 1 halaman sehari tapi konsisten untuk itu gitu lah. Ketimbang kita kan aku nulisnya kayaknya 5 halaman deh tapi nggak konsisten gitu. Jadi konsisten penting sih, disiplin itu setiap hari menulisnya. Aku pikir begitu untuk melawan rasa malas. Karena akan punya tanggung jawab kalau dibikin begitu kan. Iya, atau punya pacar tentara gitu. Oh ya. Ya pacar tentara aja In, kata si Koto In, bukan aku In. Itu aku gosip, ini kita lagi bergosip, jadi kita bisa nyerempet kemana aja ini. Kak Yeti, wah kata Zura Kak Yeti yang manggil aku. Oke. Apa katanya? Enggak, mahasiswa akhirnya panggil Kak Yeti, enggak Ibu. Oke. Nah itu kan lebih keren. Kak Yeti cocok dipanggil kakak. Panggil Ibu, jadi tua gitu. In protes tuh, kenapa kok malah digosipin kata In? Iya, kita kan lagi bergosip sekarang In. Oh, gosip In, ini masalah itu kan juga gosip. Harus gosip. Iya, itu kan inspirasi menulis kan ya Kak Yeti ya. Tapi emang bagus kok cerpen In. Aku suka, beberapa aku baca. Gaya In. Gosip. Nah, kata istriku gosip itu sastralisan. Tapi cerpen luar banget ya. Kata istriku sih ini, gosip itu sastralisan katanya. Oh, cocok tuh Sukma, mana dia? Iya, mungkin ini ya, Jepang ya. Mungkin ini ya Jepang ya, sastra Jepang. Dia banyak baca karya terjemahan kayaknya. Terasa banget di karya-karya dia. Menurut aku sih. Iya, udah lama juga sih nggak beli buku di JBS soalnya dia. Dulu rajin sih baca. Kode tuh In. Iya nih. Ini Lebaran enak beli buku nih di JBS. Ayo In. Disimak, mungkin bacanya begitu. Apa ya? Iya, oke. Lanjut kita ceritanya. Oke. Udah gosip kemana-mana. Apalagi nih Koto? Nama. Apalagi ya? Atau aku ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Jangan. Nah, apa sih namanya? Ini nggak sih Kak Yeti? Kak Yeti kan termasuk penulis yang produktif ya, dengan jumlah tulisan cerpen yang cukup banyak, kumpulan cerpen yang cukup banyak juga ya. Gimana? Kak Yeti kan termasuk. Kak Yeti kan bukan termasuk sih, memang penulis yang produktif sih ya, salah satu penulis yang produktif saya kira. Produktif, oke. Ada nggak sih misalnya gangguannya ini, misalnya pengulangan tema, pengulangan cerita gitu, ada nggak sih? Jadi dan itu mempengaruhi nggak gitu? Kedengaran Koto, putus-putus Koto ngomong. Ya. Sekarang kedengar nggak? Halo Koto, halo. Oke. Halo. Masih putus-putus ini. Halo, bisa? Kedengar? Halo. Oke Koto, oke. Ya, gimana tadi? Ada nggak sih, karena kayak itu kan produktif ya menulis ya. Dari sejumlah cerpen yang tulis gitu, ada nggak sih kayak itu merasa misalnya pengulangan tema, pengulangan cerita gitu? Itu kan juga gangguan buat para penulis ya. Oh iya, pengulangan cerita maksudnya kita sudah bikin cerita itu lalu kemudian terjadi lagi kita udah nih menulis ulang ide itu gitu ya. Seperti mengulang-ulang gitu ya. Begitu kah? Padahal sudah pernah kita tulis di cerpen-cerpen yang sebelumnya tema-tema itu atau gitu, dan kita tulang ulis. Ya sering aku mengalami itu Koto, sering. Kadang-kadang yang mengganggu
betul. Mm-mm. Mm-mm. Apalagi kalau aku ya, misalnya kalau aku apalagi concernku di dunia perempuan, tentu juga yang terjadi pada perempuan kan kadang itu aja ya. Misalnya gini, aku sudah pernah menulis tentang KDRT, lalu kemudian suatu hari aku ketemu lagi dengan perempuan korban yang bercerita juga Hmm. tentang kekerasan yang terjadi pada dia. Lalu emosi kan akan sama juga ketika Iya, itu kan iya. harus aku tuliskan misalnya ya, akan sama juga. Nah itu juga agak mengganggu juga di aku sebenarnya aku tuh. Misalnya kadang-kadang aku berpikir apa aku akhirnya kadang aku baca ulang ya apa kayaknya aku mengulang hal-hal yang sama kayak gitu pada akhirnya kalau begini gitu loh. Nah makanya kalau Hmm. hari ini aku siasati dengan cara ya udah aku kadang sudah agak menjaga jarak dari perempuan-perempuan bermasalah. Jadi aku agak menjaga jarak dengan tidak menuliskan tentang mereka lagi gitu loh. Misalnya aku lebih cenderung misalnya aku mending nemu hal-hal kecil yang lain. Misalnya ketika aku membaca percakapan tokoh di novel mana atau aku membaca kalimat apa di mana, ya itu yang aku garap untuk itu mengurangi mengulang itu. Hmm. Karena Kayak menulis cerita tentang bukan tentang ah, ah, tidak tentang orang kondisi yang baik-baik saja gitu. tentang perempuan yang baik-baik saja. Kecenderungannya begitu. Oh, bukan. Halo? Halo? Iya, 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 halo. Putus-putus kayak Yati. Iya, betul. Ya, gimana tadi kata? Enggak ini apa namanya? Karena memang kayak Yati juga kecenderungannya kan juga menulis soal normal gitu, tapi ya tadi cara berpikir tokoh yang tidak normal itu. Kayak Yati kan ada nggak sih yang menulis cerita tentang keluarga yang biasa-biasa saja, tapi konflik yang hadir itu konflik di luar dirinya gitu. Iya, ya betul. Ya betul. Nah, Aku gitu maksudnya. masuk kota itu. Ada kok kata, ada. Misalnya kayak beberapa cerpen kalau zaman dulu itu yang di Nova, aku pikir cenderung yang memang hadir gitu ya, bukan di dalam diri tokoh ada. Iya, konflik yang hadir. Kalau dulu cerpen di Nova okay. atau di mana aku misalnya atau di Femina, bagaimanakah di Femina aku lupa. Tapi kalau di Nova itu ya dia karena cerita keluarga yang memang hadir. Yang di luar diri tokoh ya, dia memang betul-betul nyata peristiwa-peristiwa itu gitu loh. Yeah. Ada beberapa yang begitu. Cuman nah, terus gimana ya, kayak itu? Halo. Halo, udah aman? Masuk suaranya? Iya, aman. Tapi tidak tahu apa yang di sini masih juga ya. Halo Pak, di sini masih juga ya yang cenderung di kepala atau di pikiran tokoh itu bermainnya? Saya tidak bisa bicara soal satu hal, tapi kan itu kecenderungan umum gitu kayak itu juga itu jangan menjadi kegelisahan juga gitu. Itu kan artinya membaca kayak itu begitu gitu loh kayak itu. Artinya saya menemukan kayak itu dengan cara seperti itu gitu. Itu bukan kelemahan, saya tidak bilang itu kelemahan gitu. Tapi saya misalnya saya membaca kayak itu secara umum gitu kan kita tidak bahas karya satu persatu gitu. Iya, betul. Nah, kalau misalnya saya menemukan yang berbeda, berarti kan apa yang saya pikirkan kemarin kan juga bisa berubah kan gitu. Betul. Oke, Koto. Sip. Nah, Kak Yeti sih gimana sih cara mengumpulkan cerpen dalam satu buku gitu? Karena ini juga kerumitan sendiri nih buat penulis mengumpulkan memilihnya ya. Yang mana yang layak masuk nih, yang mana enggak nih. Wah, ini kayaknya nih nggak bisa di sini nih. Apa itu? Iya, betul. Rumit nggak? Iya, itu juga aku lakukan dan ya betul rumit. Kadang aku harus memilih sekian cerpen lalu aku kadang-kadang dibongkar lagi betul. Dan akhirnya terpilih itu ya akhirnya gimana ya nggak susah juga aku ngebilangnya. Intinya ya sudah aku anggap paling fix lah di dalam satu buku gitu intinya. Ya aku pilih kira-kira cerpen yang mungkin ada apa ya? Kalau di sini aku memilihnya karena aku kecenderungan cara bertutur aku pikir aku satukan di sini. Cara bertutur kayaknya agak apa ada garis benang merahnya di sana aku pikir. Dan aku suka dengan kumcer yang ini gitu loh. Sebagai penulisnya ya aku nggak tahu ya ketimbang mungkin kumcer yang lain aku suka ini gitu loh. Yang cerpen-cerpen yang di sini. Oke. Berarti ini salah satu kumpulan cerpen yang kayak cukup suka ya. Puas lah ya. Aku sukai sebenarnya. Aku sukai tapi sayangnya ini terbitnya di musim corona Koto. April ya. Oh ya dan mungkin juga. Tapi kan masih sempat masuk toko buku. Tapi kan udah sempat foto-foto soal dengan buku ini juga.
Oh ya sudah, tapi maksudnya di pasarnya bagaimana itu Iya, kan iya, agak iya, menyedihkan iya. aku pikir karena dia Iya. mungkin belum masuk toko buku atau toko buku kan pada tutup ya toko buku atau ada orang beli atau enggak kan? Masih, Mungkin masih, sekarang toko gitu buku loh masih. maksudnya. Iya, iya. Oke. Oh iya, dari semua kumpulan cerpen kayak itu dari Numi, musim yang menggugurkan daun, satu hari dibuka dari minggu, Kinoli, nah satu hari yang ingin ku ingat. Saya belum tahu yang ini. Penjual bunga bersal merah, seharusnya kami sudah tidur malam itu, pantai jalan terdekat ke rumahmu nih, putis nih. Mana ya, yang kayak itu paling suka? Yang puas gitu, yang Yang ini. yang ini ya? Aku dua yang puas itu yang penjual bunga bersal merah sama yang ini. Kenapa itu? Yang aku puas. Kenapa itu? Nggak tahu, aku suka, maksudnya cerpen itu memang aku memilihnya aku memang agak lebih serius juga. Misalnya aku masukkan ke dalam buku, anggaplah ini ya, juga di penjual bunga bersal merah itu. Gitu. Semi mau pesan buku ini, pesananmu kemana saya baru dikirim. Iya. Baru dikirim tadi. Mas Semi. Halo Mas Semi. Ini Mas Semi ini Semi atau Semi bacanya? Semi, dia Semi. C ya, nggak Semi ya. Oke Mas Semi. Jangan Semi. Tapi kayak Ti nanti akan bikin toko Semi namanya. Oh boleh, iya jangan. Ya, bagus banget toko Semi kayak aku harus bikin ini. Betul loh. Izin ya Mas Semi ya. Aku Semi tapi bacanya Semi kalau di aku. Semi di musim semi. Iya, Semi bagus. Mas Semi ini di Bandung ya? Beliau ini di Lampung, di Tubaba, sekarang tinggal dari Bandung. Itu Baba. Okay. Ya. Sama sehat Bupati itu Baba untuk pertunjukan. Bu, itu tempatnya yang proyek Mas Hanapi itu bukan sih? Itu kayaknya begitu. Ini gosip lagi kita ya. Gosip lagi kita. Dia sekarang ya. Itu ya sama Mas Sula di sana. Oh, Selasana? Iya. Kayaknya di sana juga. Tanya yang Semi ini, benar ya Semi ya? Nah benar kata Semi. Iya. Betul, gosip kita betul. Kalau Semi ini orang dekatnya Bupati. Kalau dia pertunjukan bukannya Semi. Kemarin kan sama Andika juga, dia Andika Ananda dari Jogja juga. Nah mereka berdua ini. Jadi apa ya? Untuk pertunjukan mereka menetap di situ gitu. Nah Esa juga dulu pernah di situ juga kan yang nulis. Iya itu makanya aku tahu Esa juga dia posting kan. Semi di situ ditahan sama Bupati, jangan kemana-mana, Semi di sini aja. Jadi Mas Semi ini emang aslinya Bandung, maksudnya aslinya Lampung. Bandung, dia kan gengnya ini dulu apa Wida Galgifari. Iya maksud iya. Denai, iya aku tahu Mas Semi di Bandung, tapi aku kenapa di Lampung itu pikir pulang kampung. Enggak, ya itu beliau. Iya. Ini Pak kita gosipin Mas Semi. Iya, Pak Bupati nggak bisa kalau nggak ada Semi di situ gitu. Iya. Aduh, gosip ini. Aduh. Kemarin loh, mereka bikin festival pertunjukan apa gitu, mereka bikin. Iya, aku ngikutin itu semua berita-berita yang di penampilan dari luar negeri gitu. Yang di masjid itu kan juga ya ada masjid. Yang ini mereka bikin ini loh, apa sih kayak prasasti baru gitu. Keren kan? Iya. Makanya. Gitu. Keren kerja keren. Keren. Gosip apa kita gosip ini? Jangan lupa beli buku lagi ya Semi habis lebaran ya. Buku kayak itu ada banyak loh Semi, yang masih ada di JBS itu saya bacakan ya. Satu hari bukan dari minggu itu ada. Satu hari bukan dari minggu. Itu ya, terus penjual bunga bersal merah. Seharusnya kamu sudah tidur malam itu. Pantai jalan terdekat ke rumahmu dan Basira sama ketua klub gosip. Iya. Itu kayak itu. Oh banyak ya di Bahasa Basi ya? Sorry di JBS. Iya, ada. Hampir semua terbitan Bahasa Basi dan Diva ada di sini. Oh iya. Oke. Oke, thank you Mas Semi. Iya. Ya itu Semi, kita ngomong soal Kak Yeti ini memang dia punya kecenderungan yang menarik soal nama penulis, terus judul-judul cerpennya, nama tokohnya, judul-judulnya juga puitis gitu. Nah memang gaya bahasa Kak Yeti juga memang, terutama di cerpen-cerpen lama ya, memang sangat puitis sih. Ya, kesininya ya enggak terlalu lagi lah. Lebih sederhana kalau kesini, lebih cair Bang. Kak Yeti merasa begitu? Aku merasa begitu, dan aku lebih enak juga dengan gaya tutur begini hari ini gitu loh. Halo Pak Prof Joko Saryono. Halo Pak. Oh iya. Kita ngomongin Jogja ya? Iya, bukan, beliau Malang. Kolektor buku tuh. Maaf Pak.
aku ini sudah pikir masuk Jogja Pak. selama ini loh. Oh. Iya, tapi kan Pak Joko ini dunia kan kecil. Pak Joko ini dunia sangat kecil. Iya, iya. Hari ini di mana, hari itu, besok di mana lagi gitu. Oh, bisa di mana lagi gitu ya. Nah, kayak ti pengalaman ini. Kayak ti kan pernah ini ya. Terbit di kalau sekarang kan Mbak penerbit indie kan ini banyak penulis yang memang menerbitkan buku sendiri gitu ya. Nah, kayak ti proses buku awal Numi ini gimana ceritanya kemarin? Yang Numi tahun 2004. Ya diminta sama aku itu ketemu sama Mas, aduh Mas siapa ya dulu ya? Itu Logung ya? Yang punya Logung itu siapa dulu? Saya lupa Logung. Siapa? Temannya Bang Raudal dulu itu. Oh, saya lupa Mas juga. Siapa gitu, yang Logung Pustaka itu. Jadi aku ketemu di Jakarta di tim. Ketika acara acara ada yang beberapa provinsi itu penulis beberapa provinsi di iya. Aku ketemunya di sana, di acara sana beliau itu minta ke aku cerpen-cerpen untuk bikin kumcor itu. Aku kasih lah Numi itu di Logung. Itu cepat banget sih prosesnya itu. Iya. Ada kayak itu ada Winda Wajonegoro, ada Aris Kurniawan. Itu yang saya ingat sih. Dan polanya kan sama di Logung itu yang Logung. Iya, Arman juga, Arman Lampung. Arman Arman AZ. Iya, Arman ya. Ada beberapa dulu itu. Iya, seri itu. Lupa aku Mas siapa itu. Nah, saya juga penasaran jadinya Logung. Mungkin Prof Joko tahu nih Logung nih. Tahu nih kayaknya Logung ini. Yang kayak Mas apa yang pelukis foto siapa? Yang Hanafi itu? Bukan, yang Jogja. Mas Alfi Kuldri enggak satu. Oh Mas Buldan masa Logung Mas Buldan? Nah aku pikir itu berhubung dengan Logung itu. Oh mungkin juga sih ya kayaknya. Halo Nyala ya. Iya. Halo Dek. Halo gak dengar dia. Dia nggak dengar ya. Terus ada ke depan rencana ada buku baru kayak itu tahun depan? Oh iya. Sudah dikirim, sudah juga sudah proses editing juga, cover bahkan sudah ada di Diva lagi. Oh, oke. Di Diva lagi, ya. Cuman aku belum tahu ya, itu akan terbitnya barangkali 2001 lah kali. Oh iya, 2021 ya. Atau nggak tahu lah kayak mana. Ini kan corona juga belum ngerti sampai kapan ya, jadi belum tahu ya. Gitu. Intinya sih sudah editing sudah sama editornya, lalu covernya sudah ada. Kumcor itu, kumcor. Oke. Nah, tapi kalau ayo lanjut. Ya, tapi kalau yang di aku, yang masih yang aku tulis itu ya beberapa draft novel Koto. Ada mungkin satu novel yang akan segera aku selesaikan gitu. Katanya Basira juga ada lanjutannya. Iya, itu sudah ada draft yang aku rencanakan untuk sequelnya ya, untuk lanjutannya. Iya, sudah aku bikin draftnya, cuman itu aku tunda dulu. Ya, aku bikin ada draft novel yang lain yang akan aku lebih garap duluan gitu, yang digarap duluan gitu. Nah, apa sih Kak Yeti punya buku baru gitu. Ada nggak sih sensasi apa sih atau targetnya apa sih punya buku gitu loh? Kak Yeti kan banyak sekali nih. Enggak sekali nih. Jadi jangan-jangan memang ada tuh. Mungkin dengan punya buku saya makin bersemangat kayak gitu atau apa? Apa ya Koto ya? Kalau hari ini aku pikir tidak terlalu gimana betul lagi ya. Iya, kalau hari ini. Cuman ya aku menerbitkan buku karena aku ingin karyaku lebih apa ya dibaca oleh masyarakat yang lebih luas gitu aja. Mungkin kadang-kadang kan orang nggak baca koran ya, kadang-kadang misalnya kalau dia lebih suka mungkin di buku, kalau dikumpulkan menjadi buku, mungkin begitu sih. Cuma ya tetap bahagia tentu saja, setiap misalnya ada buku baru ya tentu saja sangat bahagia, membahagiakan bagi aku ya. Begitu. Kemudian apa yang bikin Kak Yeti merasa nyaman sebagai tetap menekuni dunia penulisan? Tetap nyaman ya. Apa yang bikin Kak Yeti memilih untuk tetap ada di sini gitu ya? Kok nggak udahlah gitu ya? Ya karena aku sudah selesai lah ya, sudah selesai harusnya gitu misalnya. Harusnya sudah lah gitu ya, pensiun lah.
Enggak, jangan. Maksudnya Oh jangan ya. jangan. Dimarahin Benny kita nanti. Dimarahin Benny Arnas nanti. Halo, siapa yang menyapa aku ini? Halo, ini Sahan ya? Heeh. Halo Sahan. Oke, dia tadi menyapa Kak Yeti. Heeh. Apa ya? Mungkin karena ya seperti aku bilang tadi bahwa ini sih bagi aku jalan semacam jalan perjuangan lah ya untuk menyuarakan hal-hal yang barangkali tidak disuarakan oleh perempuan, begitu maksud aku. Jadi ya memang aku memilih ini. Dan selalu Dan berarti kan kan sepanjang bisa dan sepanjang persoalan itu masih ada, berarti Kak Yeti kan tetap menulis. iya, apalagi kan aku juga menulis dari hal yang kecil, hal yang sederhana sekali, bahkan seekor semut aja misalnya kalau aku tiba-tiba nganggap itu unik ya aku tulis. Jadi aku merasa sampai kapanpun aku sih bisa menulis dengan cara begitu gitu loh. Kebanyakan orang kan tidak bisa menulis karena ngerasa kehabisan ide ya. Kalau aku sih bagi aku ide itu banyak sekali. Di mana-mana ya. Hal yang sederhana bisa menjadi ide. Misalnya dari kadang-kadang dari celutukan orang, cuman dia ngomong sedikit bisa menjadi sebuah cerpen bagi aku misalnya. Atau aku buka kulkas, aku nengok jeruk yang sudah layu mengkeriput itu ya bisa menjadi cerpen buat aku gitu loh misalnya. jadi kan banyak ya. Jadi ya kalau begitu kan gak kehabisan ide loh maksud aku gitu. Tuh Saiful Ridho dengar tuh soal ide tuh. Iya, ini banyak banget sih kalau ide. Kak Yeti cita-citanya apa sih waktu kecil? Cita-cita? Aku kan seperti apa sih? Seperti anak-anak kebanyakan lah. Mau jadi dokter, polisi, ya gitu-gitulah maksudnya. Kalau waktu kecil ya. Nah, tapi waktu kecil kan aku banyak apa kok tuh banyak mendengar dongeng dari nenekku yang suka gosip itu. Jadi jadi kan aku iya, jadi aku jadi aku pikir beliau sangat apa ya? Sangat berjasa sekali ke aku gitu. Pada hari ini aku bisa jadi seorang penulis ya dari karena mendengar dongeng-dongeng dari beliau. Halo nak. Tidak tahu dan tidak tahu. Itu. Iya, dengar aja. Dinyala. Ya. Dengar kayak sih ngomong. Ya, nah setelah aku halo nyala. Ya, nah ketika aku kecil kan mendengar dongeng-dongeng dari nenek, lalu kemudian disambut dengan aku lanjutkan dengan tradisi membaca. Aku banyak membaca. Ya kalau zaman dulu sih akses bacaan sangat terbatas ya. Jadi apa yang ditemukan aja sih. Makanya aku bilang kadang-kadang Freddy juga dibaca waktu kecil kan, waktu SMP misalnya. Ya begitu. Dapat akses bacaan itu di mana Kak Yeti? Kalau aku kecil, waktu aku SD kelas kira-kira SD kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6 lah ya, itu aku punya tetangga yang suka pinjam. Zaman dulu kan ada ya sewa buku ini. Teman bacaan. Nah, tetanggaku itu suka sewa buku dan aku suka membaca buku yang dia sewa gitu. Lalu kemudian jadi komik-komik, majalah Bobo, aku baca lewat si anak yang suka namanya Eka, itu tetanggaku itu, aku jadi selalu pinjam ke dia. Lalu kemudian ketika aku SMP, aku pindah ke kota Bengkulu, itu di Curup ya, waktu aku SD itu di Curup. Lalu ketika aku pindah ke kota Bengkulu, aku mulai membaca Aneka Anita itu. Itu dibeli oleh temanku yang mentraktir, ada teman cowokku suka membelikan majalah itu. Wah, dia juga berjasa. Sudah mulai punya teman cowok loh ya. Dia juga berjasa ke aku gitu. Jadi begitu kok toh. Pasangan-pasangan hidup itu bisa inspirasi gak sih? Pasangan hidup maksudnya? Ya apa ya, momen, kenangan, peristiwa dan orang lain, persentuhan ini gak personal. Hari ini gitu ya? Iya. Tidak. Tidak. Tapi ruang. Misal seseorang yang bisa menjadi inspirasi bagi aku, maksudnya yang bisa menggugahku untuk menulis itu pasti yang punya sesuatu yang kira-kira cenderung membuat aku kacau kok toh. Kalau ini kan beliau orang baik yang maksudnya gini apa ya ngomongnya? Maksudnya relasi biasanya ya kecenderungan itu ya aku pikir orang lain juga pasti begitulah. Kalau kita relasi yang sangat baik, yang sangat apa itu justru tidak memberikan letupan itu ya untuk berkarya aku pikir ya. Begitu. Aku susah membahasakan itu. Oke. Ini kita baca komentar lagi. Ini banyak bacanya Kak. Oh iya, dari Sahandrian itu ya. Iya. Pasti membaca itu sangat penting. Itu
nggak mungkin seorang penulis tidak membaca, ya tidak mungkin sekali. Harus banyak membaca. Kalau aku punya apa? Aku punya cara aku ya mendisiplinkan diri membaca itu, dalam sehari aku harus membaca minimal 50 halaman. 50 halaman. Nah, membaca buku, aku selang-seling. Misalnya aku selesaikan, aku misalnya membaca buku fiksi, lalu kemudian buku selanjutnya adalah non fiksi gitu. Setelah selesai satu buku, aku jadi selang-seling aku membaca bukunya. Gitu. Ya, jadi misalnya ini ada berapa halaman ini? Aku minimal 50 halaman sehari, berarti ini kan kira-kira 200-an. Berarti ini aku baca 4 hari ini. 4 harian. 4 hari. Ya, gitu. Itu minimal sih. Kadang-kadang kalau aku memang kalau di fiksi kan enak bacanya kadang banyak ya, kadang lebih dari 50. Cuma kalau buku-buku pemikiran ya betul-betul hanya 50 aku baca sehari gitu. Tetap gitu ya. Bagus. Menulis juga gitu kayak Cinta Remaja yang jadi, oh iya banget Semi, pengalaman Semi ini. Pengalaman Semi ini. Iya, harus sehandrian ya. Aku pikir punya dipatok gitu loh maksudnya. Kalau kita mau mendisiplinkan diri itu dipatok. Misalnya sehari aku akan baca berapa, lalu kemudian ya dilaksanakan dengan sangat disiplin gitu. Berapa halaman, misalnya akan mampu berapa halaman yang disiplinnya gitu. Iya. Nah, cita-cita sekarang apa Kak Yeti? Sebagai seorang penulis, apa sih harapan Kak Yeti? Targetnya apa sih? Ya, menulis, aku melahirkan karya ya, melahirkan karya yang lebih bagus, itu. Targetku sih itu sebenarnya, cita-citaku. Ujungnya aku ingin lebih matang dalam berkarya, dalam banyak hal. Aku tetap mencoba hal-hal baru juga dalam menulis. Walaupun entah sudah atau enggak ya tercermin dalam karya-karya aku, tapi aku juga berusaha begitu. Ini banyak pertanyaan nih Kak Yet. Ada banyak pertanyaan nih. Iya udah, apa aja? Di atas tadi juga, apakah tidak jenuh menulis satu permasalahan yang tadi sudah kita jawab ya. Terima aja soal cita-cita. Terus di bawah tadi terakhir ada tadi. Kalau membaca cepat jenuh gimana ya? Kenapa itu? Apaan? Kalau membaca kok cepat jenuh, apa tipsnya untuk membaca cepat jenuh? Mbak, aku suka banget sama ceritanya Kinoli, kata Adit Pamungkas. Iya, Kinoli. Iya, ada beberapa orang bilang suka dengan yang cerpen Kinoli itu. Aku juga membuat misalnya aku menamai rumahku itu dengan Kinoli. Jadi rumah Kinoli. Oh, rumah Kinoli. Iya. Apa itu Kinoli? Siapa itu Kinoli? Ya tokoh dalam cerpen, dalam cerpen Kinoli. Apa ya? Enggak, itu cerpen sebelum menikah kata. Oh. Iya. Jadi ada romansa lah ya. Kata Semi tadi ya. Cinta remaja. Iya. Semi memang petualang sih. Iya. Kata Sahandrian ini Kak Yeti adalah inspirasi saya. Meski saya cuma suka nulis diari. Hehehe. Iya. Kak Yeti, kalau misalnya sekarang bukan sebagai penulis, Kak Yeti kira-kira Kak Yeti membayangkan hari ini sebagai siapa sih? Ada kalau dua apa yang bayangkan diri aku. Iya. Satu, aku penjaga toko roti. 2, petani. Petani kopi ya sih? Oh iya. Hah? Petani kopi. Petani kopi tentu petani kopi. Dan aku memang punya lahan kopi ya. Aku ada lahan kopi. Tapi maksudnya yang full. Jadi maksudnya yang aku ada di sana maunya. Lalu yang aku bayangkan itu ya aku penjaga toko roti itu aku agak terobsesi sebenarnya. Tapi kok tidak pernah mampu aku menjadi penjaga toko roti itu. Makanya kemudian di novelku yang Pergi dan Wisata kan tokonya penjaga toko roti. Ya. Apa perbedaan yang signifikan cerpen sebelum dan setelah menikah? Memancing Semi. Ini aku tahu jawabannya Semi. Gini Semi, cerpen-cerpen ketika ditulis sebelum menikah itu dia tema-temanya ini putus cinta, kesedihan-kesedihan semacam itu. Tapi kalau sudah menikah kan tema-tema keluarga. Langsung sama foto dah. Nggak tahu. Tapi Semi bilang ke Semi, tapi Semi yang paling seru justru cinta setelah menikah loh. Tuh. Tapi pertanyaan cinta yang mana dulu? Semi tahu jawabannya kayaknya. Ini gosip. Ada Neva juga nih. Wah, ini Neva nih. Ayo kita bergosip dengan Neva. Aduh. Mana kata Miss Citra, Neva ada di atas tadi. Benar-benar masih di sini. Oke. Kak, di kotaku yang kecil kayak nggak ada jembatan untuk menjadi penulis.
Ada masukan nggak? Gimana? Nah, jadi artinya Miss Citra ini pengen menulis, cuma kok nggak ada komunitas, nggak ada orang yang bisa ditemui, nggak bisa ngobrol dengan siapa gitu. Nah, apa yang ada masukan nggak? Ini problem banyak orang juga merasa begitu. Citranya di mana? Pokoknya di kota yang kecil. Ini Citra. Ya. Oh iya. Ya aku dulu kan juga sebenarnya di kota yang kecil juga. Maksudnya ketika aku zaman dulu ya. Juga tidak ada teman untuk berkomunikasi tentang kepenulisan juga misalnya, tapi ya memang belajar sendiri sih, motivasi aku pikir. Tapi kan hari ini bisa bermedia sosial kan si Citranya, aku pikir bisa terhubung ke siapa saja. Bengkulu. Bengkulu ya. Di mana Citra Bengkulu? Wah sama tuh kayaknya Bengkulu loh. Oh iya. Pakai bahasa Bengkulu kayaknya. Siapa lah pakai bahasa Bengkulu? Nanti nggak ngerti. Macam mana? Iya untuk Citra aku dulu itu ya aku juga kita kan sama-sama Bengkulu ngerti lah ya di Bengkulu seperti apa, apalagi zaman aku dulu tahun 90-an itu malah nggak punya siapa-siapa juga yang bisa diajak bercerita tentang kepenulisan, nggak kenal juga dengan penulis siapapun misalnya, akses bacaan juga susah sekali. Kalau hari ini aku pikir lebih mudah lah walaupun di Bengkulu ya. Misalnya media sosial ada, komunitas menulis ya cari deh komunitas yang online. Kalau misalnya nggak ada yang di sana, yang di tempat Citra. Lalu kemudian bisa kan berhubungan langsung dengan para penulis juga, ngajak diskusi. Banyak sekali aku pikir penulis yang bisa dihubungi tuh untuk diskusi. Gitu Citra, nanti bisa ini follow kayak itu ya. Ayo. Dan JBS dong. Itu apa nih Eva tadi bilang apa nih Eva? Kayak ngobrol di JBS ya? Oh iya kemarin sempat ketemu di JBS ya. Iya dong. Kata Mikalat MP, Widi, salam sesama penggiat kopi yang suka membaca buku dan dengan suka kegiatan baca buku. Salam. Oke, salam balik. Iya. Iya. Jadi aku memang petani kopi Koto. Iya. Tuh Mukalate. Kayak itu juga petani kopi. Namanya siapa dulu nama waktu kecil kayak itu? Jitu. Nama aku Jitu. Jitu itu nama bulian tapi loh. Nama bulian sebenarnya. Aku itu dibully dengan nama Jitu. Jitu itu artinya jelek banget, hitam, dekil, hitam banget gitu loh, jelek gitu loh. Jadi waktu kecil aku dengan nama Jitu itu ya sangat menyedihkan sekali bagi aku. Tapi hari ini ketika aku dipanggil begitu, aku justru mengobati luka masa kecil aku. Jadi aku senang dipanggil dengan Jitu itu. Terutama sama Uni siapa? Uni Eva. Aduh. Ya Uni ya, dia suka manggil aku Jitu kan. Jadi beberapa teman dekat itu manggil Jitu. Gitu. Jadi bulian ini juga nerbitin buku. Sama Pak Pro. Iya. Ayo Uni. Iya, puisi sudah banyak tuh postingan di Facebook tuh. Udah setiap hari ada foto dan puisi. Tuh. Tadi kayaknya aku baca deh komentar si Semi deh. Iya ada Semi. Apa tadi? Apa setelah menikah? Oh enggak, apa setelah menikah? Kebaruan? Iya, dalam menulis. Apa? Oh iya. Oh gitu kata Semi begitu ya? Iya. Oke, thank you Semi. Aku akan kucatat ya. Enggak kan? Aduh. Ini bahaya nih gosipnya ini. Ini gosip nih. Oke. Gosip ini. Wah, Esa bergabung lagi nih. Esa gabung lagi. Ayo seru. Belum pernah mencecap kopinya. Sekarang lagi musim panen Uni di Bengkulu. Nantilah ya, kalau aku dikirimin kopi, aku kasih lah Uni nanti. Tenanglah. Nggak percaya nih Eva ya? Iya, dia harus nyoba dulu katanya. Harus nyoba dulu kopinya, boleh? Nanti dikirimin Uni nanti ya, kalau aku dikirimin dari Bengkulu. Gitu. Kopinya di Bengkulu, bukan di Sumbar. Di Bengkulu, Neva. Kopi AAA. Kopi Nur, Kopi Nur. Kopi tanpa merek lah, dari Bengkulu sendiri. Wah, ini Eva ditantang sama Prof. Joko nih, biar diterbitkan Mangkoto aja nanti habis Lebaran aku kumpulkan ya. Tuh, ayo kolaborasi. Tuh, Uni. Neva tuh. Ini kompor. Esa ada gosip apa Esa? Sebelum kita tutup sesi kita nih. Udah sesi kedua ini. Kayak tuh apa namanya? Jambi itu.
Oh, Ayambe. Kenapa orang harus perlu membaca buku Kumcer baru ini? Kenapa orang harus? Karena ini bagus semua cerpen di dalam ini. Oke. Iya, bagi aku itu aja. Jadi harus baca ya. Editornya juga bilang begitu. Editornya juga bilang begitu kok. Bagus ya. Iya, aku percaya. Ini bagi aku bagus. Ya intinya ya aku sebut tadi ya, bagi aku Kumcer yang aku suka itu ya penjual bunga bersel merah sama yang ini yang aku rekomendasikan gitu. Semi. Pengalaman Semi, kayaknya banyak pengalaman Semi ini dah. Semi ini pengalaman semua nih. Ini masalahnya nih tinggal menuangkan, itu problemnya. Nah, gimana itu kayak kalau terlalu banyak pengalaman terus gimana cara menuliskannya? Sudah mulai nggak sehat nih dek. Tuh sudah mulai nggak sehat ini dek, kayaknya gosipnya udah kemana-mana. Lebarannya besok Esa, bukan hari Minggu. Esa sudah ngucapkan selamat Lebaran nih, udah takbiran Esa jangan-jangan. Enggak, hari Padang hari Minggu kayaknya. Nggak tahu sih. Oh, tarekat Tubaba. Ya. Kalau tarekat iyalah ya. Tarekat Tubaba kayaknya Lebaran tiap hari. Ya? Tiap hari. Oke, Kak Yeti, hai Kak Yeti. Terima kasih banyak Kak Yeti ngobrol-ngobrolnya waktu itu 2 jam, baterainya juga mau habis. Ini seru sekali nih obrolannya malam ini. Iya. Kita ngobrol kemana-mana nih. Ini Prof Joko dan Deva kita tunggu kumpulan manuskripnya. Ya. Kita tunggu nih. Iya. Tuh. Nah, terima kasih banyak Kak Yeti, teman-teman yang sudah menonton obrolan kita ini. Semoga bermanfaat. Bukunya laris. Segera terbit buku baru. Dan amin. Cepat-cepat baru juga. Oh, terusin lagi Kak. Sudah cukup, besok kita ngobrol lagi. Di Zoom, besok di Zoom. Oke. Oh, di Zoom lagi kita bikin. Oke. Ya, besok kita bikin di Zoom. Oke, dadah. Assalamualaikum.